sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah kan. Seperti itu, meskipun lahir pada 8 Juni perkara ini tetap berjalan 1921 di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Ini itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Dan mengundurkan diri pada 20 Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian yang terletak perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan dalam sejarah panjang perjalanan bangsa satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan Sekolah Nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners, karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasum fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah kan. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang
dan alhamdulillah saat ini semoga belum beliau bisa dengan menghadiri adanya ini panggilan menjadi dari pahlawan kejaksaan. nasional. Ini saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan Soeharto dari Batam. lahir pada 8 Juni 1921. Baik, di terima Desa kasih Kemusuk, rekan Yogyakarta. Ucik. Selamat Ia kembali mengawali bertugas. karir sebagai Untuk prajurit informasi TNI lebih sebelum lengkapnya, menjadi presiden rekan kedua kami telah Republik menghimpun Indonesia. wawancara dengan Kajari Soeharto Batam, secara Iketut resmi menjabat Kasna sebagai Dedi. presiden setelah Dan dilantik telah pada ditemukan 27 Maret adanya kerugian negara oleh ahli, 1998. Ia kemudian memimpin Indonesia perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan setelah pensiun dari jabatan presiden, satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Adalah Jenderal Purnawirawan Ya, Sunario. baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini dari Tribuners. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasum perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun hanya ketawa. Perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan Sunario juga membocorkan kegemaran saat ini belum Presiden Soeharto, bisa menghadiri yaitu panggilan dari memancing ikan. kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Dan telah ditemukan alhamdulillah semoga beliau adanya kerugian negara oleh ahli, menjadi pahlawan nasional. kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura
dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTT yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasum-fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Tolong diatur supaya kita. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto oleh ahli memancing ikan. Kemudian Cuman enaknya dua. Perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tapi kalau mancing, ya kita keyakinan saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Satu orang tersangka dengan Beliau waktu inisial masih menjabat PTP, sangat merupakan warga negara Singapura dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam
dalam kasus Soeharto dugaan kemudian korupsi wafat pada lahan fasilitas 27 umum dan Januari fasilitas sosial di 2008 perumahan dan Merlion Square, dimakamkan di Batu Haji, Astana Kota Batam Giri pada Bangun, sebuah Selasa kompleks 17 Juni pemakaman yang 2025 terletak di kemarin. lereng Gunung Nah, PTP Lawu, yang menjabat sebagai Karanganyar, manajer Jawa PT Tengah. Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan dikenang sebagai seluas salah satu figur sentral dalam 4,946 sejarah panjang meter perjalanan persegi bangsa yang seharusnya Indonesia. diserahkan ke Pemko Batam, Melalui namun malah acara dijual zikir kepada seorang bareng pengusaha pada Korea Minggu 8 berinisial Juni KJ senilai 2025, 494 bertempat di juta rupiah. kompleks Lahan makam, tersebut muncul sosok ini telah ajudan digunakan pribadi untuk mendirikan Presiden sekolah Soeharto. nasional Suluh Sosok Adia ajudan Bangsa yang tersebut berada adalah di Jenderal pengelolaan Purnawirawan Yayasan Sunario Suluh yang Mulia turut hadir Pionir. mendoakan Berdasarkan hasil mendiang perhitungan BPK, almarhum perbuatan Presiden kedua tersangka Republik ini Indonesia. menyebabkan potensi kerugian negara Dalam momen zikir mencapai bareng itulah, Sunario 4,89 miliar berkesempatan seperti memberikan itu. sambutan Nah, tadi ada dan pantauan di lokasi menceritakan juga, kisah sekolah tetap indahnya beroperasi selama seperti menjadi biasa. ajudan Sementara sang itu presiden. warga waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan Ia juga mengenang untuk masa sekolah mendampingi nasional Presiden Soeharto di kawasan di Merlion Mekah Square Batu Haji. sewaktu Dan menunaikan kemudian lahan ibadah haji. tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma. Untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan Menurut Sunario, adanya kerugian negara oleh ahli, sosok yang murah senyum. kemudian Kalau apa-apa nggak pernah. perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Gemah di ya Polo, kita di Toto, di keyakinan Kartoran. menetapkan Kalau sampai Polo. satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Sunario Singapura juga membocorkan kegemaran Presiden dengan Soeharto, yaitu jabatan sebagai manajer Cuman yang pada nanya, PT kalau mancing, Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Haji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. 8 Juni 1921 Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square Batu Haji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Adia Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai
Melalui acara zikir 4,89 bareng miliar pada seperti Minggu itu. 8 Nah, tadi Juli ada pantauan di lokasi 2025 juga, sekolah tetap bertempat di beroperasi kompleks seperti makam, biasa, sementara muncul itu sosok ajudan pribadi warga Presiden sempat Soeharto. waktu itu sempat menolak ya Sosok Tribuners ajudan karena tersebut lahan ini adalah diduga termasuk Jenderal dalam area Purnawirawan fasum Sunario yang perumahan turut seperti itu. hadir Dari informasi yang mendoakan dihimpun mendiang almarhum juga ya, Presiden kedua Republik perkaranya ataupun Indonesia. polemik ini Dalam telah momen berlangsung zikir selama bareng 13 tahun itulah, dan berkesempatan kemudian yayasan memberikan mengklaim sambutan sebagai dan pemilik menceritakan lahan kisah dan bangunan yang indahnya rencananya selama menjadi digunakan ajudan sang presiden. untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun Ia sejak 13 yang tahun mengenang itu masa terbengkalai mendampingi Presiden Soeharto selama itu. di Mekah Namun sewaktu tadi menunaikan ketika ibadah Tribun Batam haji. melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Tapi hari itu 5 jam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura Menurut Sunario, dengan Presiden Soeharto adalah jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Sunario Untuk juga informasi lebih membocorkan lengkapnya, saat ini kegemaran saya telah Presiden terhubung Soeharto, dengan wartawan yaitu Tribun Batam, memancing ikan. Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Ya, baik Tapi kalau mancing, rekan Nurma, itu seperti indah. yang disampaikan tadi bahwa Saya seorang sangat bersyukur dan warga bangga ikut Singapura beliau, berinisial walaupun saya orang PTP kampung. resmi ditetapkan Alhamdulillah. sebagai Karena tersangka apa? oleh Beliau waktu Kejaksaan Negeri masih Batam menjabat dalam itu kasus sangat dugaan dihormati, korupsi sangat disegani lahan seluruh fasilitas dunia. umum dan fasilitas Dan sosial di alhamdulillah, perumahan semoga Merlion beliau Square Batu Aji, dengan Kota adanya ini Batam pada menjadi Selasa pahlawan nasional. 17 Juni 2025 kemarin. Soeharto Nah, lahir PTP pada yang menjabat 8 sebagai Juni manajer PT 1921 Sentek di Indonesia Desa ini diduga Teguh, menjual lahan seluas Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI 46 meter sebelum menjadi persegi yang Presiden seharusnya kedua diserahkan ke Republik Pemko Batam, Indonesia. namun malah dijual kepada seorang Soeharto pengusaha secara Korea resmi menjabat berinisial sebagai PKJ presiden senilai setelah dilantik 494 juta rupiah. 27 Maret Lahan tersebut ini telah digunakan 1948. untuk mendirikan Ia sekolah nasional memimpin Indonesia Suluk selama Adelia lebih Bangsa dari yang 3 berada dekade di dan mengundurkan pengelolaan diri pada Yayasan 21 Suluk Mei Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, 1998. perbuatan Setelah tersangka pensiun ini dari jabatan menyebabkan presiden, potensi kerugian negara Soeharto menjalani mencapai masa tuanya di Jakarta. 4,89 miliar Soeharto seperti itu. kemudian wafat Nah, tadi ada pada pantauan di lokasi 27 juga, Januari sekolah tetap beroperasi 2008 seperti dan biasa. dimakamkan di Sementara itu Astana warga Giribangun, sebuah warga kompleks sempat pemakaman waktu itu yang sempat terletak menolak di ya lereng Tribuners Gunung karena Lawu, lahan ini diduga Karanganyar, termasuk Jawa dalam Tengah. area fasum perumahan Soeharto seperti itu. Dari dikenal informasi yang sebagai dihimpun salah satu figur juga ya, sentral dalam sejarah perkaranya panjang ataupun perjalanan bangsa polemik ini Indonesia. telah berlangsung selama Melalui acara 13 zikir tahun dan bareng kemudian pada yayasan Minggu mengklaim 8 Juli sebagai pemilik 2025 lahan dan bangunan bertempat yang di rencananya kompleks makam, digunakan muncul sosok untuk ajudan sekolah pribadi nasional Presiden di Soeharto. kawasan Maryland Square Batu Aji. Sosok Dan ajudan kemudian lahan tersebut tersebut adalah dibeli dari PT Jenderal Sentek dan Purnawirawan sudah yang turut dilengkapi hadir legalitas mendoakan termasuk mendiang IMB. Itu almarhum adalah Presiden
informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini dan Pilpres. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Seperti itu, meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli. Kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Tolong diatur supaya kita baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,46 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Adelia Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat menolak ya Tribuners, karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan. Seperti itu, dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun, dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square, Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang
saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Ibu mendampingi untuk ke Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai Sunario juga 494 membocorkan juta rupiah. kegemaran Lahan Presiden tersebut Soeharto, ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional seluruh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suria Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkara ini ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square, Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang almarhum Presiden kedua saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. memberikan sambutan dan menceritakan kisah. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan Presiden Soeharto di Mekah satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan
jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Tapi hari itu 5 jam. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut kini telah digunakan untuk mendirikan Sekolah Nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga setempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square, Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam mencapai ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun Soeharto kemudian wafat perkara ini tetap berjalan di Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan. Ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Pada Minggu 8 Juni 2025. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Dan telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa
17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat Kalau waktu itu apa-apa sempat nggak menolak apa-apa. ya Tribuners Hanya karena ketawa. lahan ini diduga termasuk Tolong dalam diatur area supaya fasum kita perumahan rumah di seperti itu. Paloh, Dari Cina, di informasi yang Toto, dihimpun di Kartora. juga ya, Kali singsan perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik Sunario lahan juga dan bangunan membocorkan yang rencananya kegemaran Presiden digunakan Soeharto, yaitu untuk sekolah memancing nasional di kawasan Cuman yang Marion nanya Square dua, Batu kalau Aji. mancing Dan atau kemudian lahan tersebut kalau yang dibeli kebakaran dari biasa PT ya. Sentek dan Tapi kalau sudah mancing, dilengkapi nah, legalitas termasuk IMD. Itu Saya adalah sangat bersyukur dan informasi yang baik dihimpun beliau, sebelum walaupun adanya saya orang penetapan kampung. tersangka dan Alhamdulillah, Pilpres. Namun karena pada apa? saat itu Beliau warga waktu menolak masih dan menjabat itu sangat masuk dalam dihormati peta dan sangat kasus disegani perumahan seluruh dan dunia. akibatnya gedung sekolah Alhamdulillah, yang sudah semoga beliau dibangun sejak 13 dengan tahun adanya itu ini terbengkalai menjadi pahlawan nasional. selama itu. Namun Soeharto tadi lahir pada ketika 8 Tribun Batam Juni menuju ke lokasi, 1921 bangunan tersebut sudah di Desa difungsikan Kemusuk, sebagai Yogyakarta. sekolah Ia swasta ya mengawali Tribuners karir dan sebagai prajurit difungsikan TNI sebelum ataupun menjadi digunakan Presiden sebagaimana kedua mestinya Republik sekolah. Indonesia. Itu meskipun Soeharto secara resmi menjabat sebagai perkara ini presiden tetap setelah dilantik berjalan pada di 27 kejaksaan. Maret Mungkin itu saja rekan Nurma untuk 1968. perkembangan saat ini Kejaksaan Ia Negeri Batam juga memimpin tengah Indonesia melakukan selama lebih dari penyelidikan 3 lebih lanjut ya, dekade dan apalagi mengundurkan diri untuk pada 21 Mei warga negara Korea Selatan yang 1998. saat Setelah ini pensiun belum dari jabatan bisa menghadiri presiden, panggilan Soeharto dari kejaksaan. menjalani Begini masa saja rekan tuanya Nurma di yang dapat saya Jakarta. laporkan dari Batam. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari Baik, terima 2008 kasih dan rekan dimakamkan Ucik. di Selamat Astana kembali Giri bertugas. Bangun, sebuah kompleks Untuk informasi pemakaman lebih yang lengkapnya, terletak di rekan lereng kami Gunung telah Lawu, menghimpun Karanganyar, wawancara Jawa dengan Tengah. Kajari Batam, Iketut Soeharto Kasna dikenang Dedi. sebagai salah Kemudian satu telah figur ditemukan sentral dalam sejarah panjang adanya kerugian negara perjalanan oleh bangsa ahli. Indonesia. Kemudian Melalui acara zikir bareng perbuatannya pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 2025 suatu korporasi, bertempat di kompleks ya kita Batam, keyakinan yaitu sosok ajudan menetapkan pribadi Presiden Soeharto. satu Sosok orang ajudan tersangka tersebut dengan adalah inisial Jenderal Purnawirawan Sumaryo PTP, yang turut hadir merupakan warga negara Singapura Presiden kedua Republik dengan Indonesia. Jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan Ia tadi bahwa juga mengenal seorang masa warga mendampingi negara Presiden Singapura Soeharto berinisial di PTP Mekah resmi sewaktu ditetapkan sebagai menunaikan tersangka oleh ibadah haji. Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga
warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sudah 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam masuk ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun itu sangat dihormati dan sangat disegani perkara ini seluruh tetap dunia. berjalan Dan di alhamdulillah kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang mengawali karir saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Dan telah ditemukan Setelah pensiun dari banyak jabatan juga negara presiden, oleh ahli, Soeharto menjalani masa kemudian tuanya di Jakarta. perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan sebuah kompleks pemakaman yang terletak satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura sentral dalam sejarah panjang dengan perjalanan bangsa jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang WNA Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan dan
Akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Kalau apa-apa Namun marah. tadi Hanya ketawa. ketika sebelum Batam melihat ke Tolong lokasi, diatur supaya bangunan kita tersebut sudah gemah difungsikan di Palo Cina, sebagai Bitoto, sekolah Titan, Kartorajo, swasta ya Kalisik Tribuners, sampai Kota. dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah kan. Seperti itu meskipun perkara ini tetap Sunario juga berjalan di membocorkan kejaksaan. kegemaran Mungkin itu saja Presiden rekan Soeharto, Nurma yaitu untuk perkembangan memancing saat ikan. ini Kejaksaan Negeri Batam juga Cuman enaknya dua, melakukan kalau mancing tahu. penyelidikan lebih lanjut ya, Kalau yang terus kenegaraan apalagi udah biasa ya. untuk Tapi kalau mancing, warga itu negara tidak. Korea Selatan yang Saya sangat bersyukur dan bangga saat ikut ini beliau, belum walaupun bisa saya orang kampung. menghadiri panggilan dari Alhamdulillah, Kejaksaan. karena apa? Mungkin itu saja rekan Beliau Nurma waktu yang masih dapat saya laporkan menjabat dari itu Batam. sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Baik, Dan terima kasih alhamdulillah, rekan semoga Uci. beliau Selamat dengan kembali adanya ini bertugas. menjadi pahlawan Untuk nasional. informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan ia memimpin Indonesia satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura, setelah pensiun dari dengan jabatan presiden jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. 8 Juni 2025. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang PNA Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga setempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun, tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, Tolong apalagi diatur untuk warga Palo negara Cina, Korea Bitoto, Selatan Titan, yang Kartorajo, Kalisik sampai Kota. saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam.
Sunario juga Baik, terima membocorkan kasih kegemaran rekan Presiden Ucik. Soeharto, Selamat yaitu kembali bertugas. memancing ikan. Untuk informasi lebih Cuman lengkapnya, enaknya dua. Kalau rekan mancing kami dengan telah laut. menghimpun wawancara Kalau dengan kenegaraan Kajari saya. Batam, Tapi kalau Iketut mancing, Kasna itu indah. Dedi. Kemudian telah Saya ditemukan sangat bersyukur dan bangga ikut beliau adanya walaupun kerugian saya orang negara kampung. oleh ahli. Alhamdulillah. Karena apa? Kemudian Beliau waktu masih menjabat perbuatannya sangat menguntungkan diri sangat sendiri atau orang lain atau seluruh suatu dunia. korporasi, Dan ya alhamdulillah kita semoga beliau keyakinan dengan adanya menetapkan menjadi pahlawan nasional. satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura mengawali karir sebagai prajurit dengan sebelum menjadi jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Kemudian wafat pada 27 Ya, Januari baik 2008 rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan Cuman enaknya dua. satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau dengan walaupun saya orang kampung.
jabatan sebagai Karena manajer beliau waktu masih pada menjabat PT itu sangat Manajer dihormati dan PT sangat Santek disegani Indonesia seluruh dunia. sekaligus pengembang Dan perumahan alhamdulillah Merlion semoga Square beliau di Kecamatan dengan Batu adanya Aji, ini Kota menjadi Batam, pahlawan nasional. Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Menjabat sebagai presiden setelah dilantik Ya, baik pada rekan 27 Nurma, seperti yang Maret disampaikan tadi bahwa seorang 1968. warga negara Singapura Ia berinisial memimpin PTT Indonesia resmi ditetapkan selama sebagai lebih dari tersangka 3 oleh dekade Kejaksaan dan Negeri Batam mengundurkan diri dalam pada kasus 21 dugaan Mei korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas 1998. sosial di perumahan Setelah Merlion pensiun dari Square, jabatan Batu Aji, presiden, Kota Batam pada Soeharto Selasa menjalani masa 17 tuanya Juni di Jakarta. 2025 kemarin. Nah, Soeharto PTT yang menjabat kemudian sebagai wafat manajer pada PT 27 Santek Januari Indonesia ini 2008 diduga menjual dan lahan seluas dimakamkan di Astana Giri Bangun, 4,946 sebuah kompleks pemakaman meter yang terletak persegi di yang seharusnya lereng Gunung diserahkan ke Lawu, Pemko Batam, Karanganyar, namun malah Jawa dijual Tengah. kepada seorang pengusaha Korea Soeharto berinisial KJ dikenang senilai sebagai salah satu figur 494 sentral juta rupiah. dalam sejarah Lahan panjang tersebut perjalanan ini telah bangsa digunakan untuk Indonesia. mendirikan sekolah Melalui nasional acara Suluh Zikir Bareng Adelia pada Bangsa Minggu yang berada 8 di Juli pengelolaan 2025 Yayasan Suluh bertempat di Mulia kompleks Pionir. makam Berdasarkan hasil muncul perhitungan sosok BPK, ajudan perbuatan pribadi Presiden tersangka ini Soeharto. menyebabkan potensi kerugian negara Sosok ajudan mencapai tersebut adalah Jenderal Purnawirawan 4,89 miliar Sunaryo seperti yang itu. turut Nah, tadi hadir ada mendoakan pantauan di lokasi mendiang juga, sekolah almarhum tetap Presiden beroperasi kedua seperti biasa. Republik Indonesia. Sementara itu warga Dalam warga momen zikir sempat bareng itulah waktu itu sempat Sunaryo menolak ya Tribuners berkesempatan karena memberikan lahan ini diduga sambutan termasuk dan dalam area menceritakan fasum kisah indahnya perumahan seperti selama itu. Dari menjadi informasi yang ajudan dihimpun sang presiden. juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk Ya, IMD. juga Itu adalah mengenang masa informasi yang Presiden dihimpun sebelum Soeharto adanya di penetapan Mekah tersangka ini. sewaktu Namun menunaikan pada saat ibadah itu haji. warga menolak dan masuk dalam peta fasum fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan seperti itu, meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Ya, kita Soeharto, keyakinan Soeharto menetapkan adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah. satu orang tersangka dengan inisial Diatur supaya kita PTP, gemah di Palon merupakan warga negara Singapura kali sing sampai Palon. dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia Sunaryo sekaligus juga pengembang membocorkan perumahan kegemaran Merlion Presiden Square Soeharto, di Kecamatan yaitu Batu Aji, Kota memancing Batam, ikan. Provinsi Kepri Cuman itu enaknya dua, diduga kalau mancing menjual atau- lahan fasilitas ada yang umum kedengaran dan dari fasilitas saya. sosial Tapi kalau kepada mancing, pihak nah, itu swasta. indah. Untuk informasi Saya lebih sangat lengkapnya, bersyukur dan saat bangga ini ikut saya beliau. telah terhubung Walaupun dengan orang wartawan kampung, Tribun Batam, alhamdulillah. Ucik Karena apa? Suwaibah. Beliau Rekan waktu Ucik, masih silakan menjabat, laporan itu sangat selengkapnya. dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Ya, baik Dan rekan Nurma, alhamdulillah seperti semoga yang beliau disampaikan tadi bahwa dengan adanya seorang ini warga menjadi negara pahlawan Singapura nasional. berinisial PTT resmi Soeharto ditetapkan sebagai lahir tersangka pada 8 oleh Juni Kejaksaan Negeri Batam 1921 dalam kasus di dugaan Desa korupsi Tembusuk, lahan Yogyakarta. fasilitas umum dan Ia fasilitas mengawali sosial di karir perumahan sebagai Merlion prajurit Square, TNI Batu sebelum Aji, Kota menjadi
Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan Sekolah Nasional Suluh Adia Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga setempat waktu itu sempat menolak Petronas karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Jadi itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Sunario juga membocorkan rekan Nurma seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan Sekolah Nasional Suluh Adia Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan
tersangka Ia ini memimpin menyebabkan potensi Indonesia kerugian negara selama lebih dari mencapai 3 dekade dan mengundurkan 4,89 diri pada miliar 21 seperti Mei itu. Nah tadi ada pantauan di lokasi juga, 1998. sekolah tetap beroperasi Setelah seperti pensiun biasa. dari jabatan Sementara itu presiden, Soeharto warga menjalani masa sempat tuanya di waktu itu Jakarta. sempat menolak ya Tribunus Soeharto karena kemudian lahan ini diduga wafat termasuk pada dalam area 27 fasum Januari perumahan 2008 seperti itu. dan Dari informasi yang dimakamkan di dihimpun Astana juga ya, dibangun sebuah kompleks perkaranya ataupun pemakaman yang terletak polemik di ini lereng Gunung telah Lawu, berlangsung selama Karanganyar, 13 Jawa Tengah. tahun dan kemudian yayasan Soeharto mengklaim sebagai dikenang sebagai pemilik salah satu lahan figur dan bangunan sentral yang dalam rencananya sejarah panjang digunakan perjalanan untuk bangsa sekolah Indonesia. nasional di Melalui kawasan acara Marion Square zikir Batu Aji. bareng Dan pada kemudian Minggu lahan 8 tersebut Juni dibeli dari PT 2025 Sentek dan bertempat sudah di dilengkapi kompleks legalitas makam termasuk muncul IMB. sosok Itu adalah ajudan pribadi informasi yang Presiden dihimpun sebelum Soeharto. adanya penetapan antara tersangka ini dan Sosok Gibran. ajudan Namun pada tersebut saat itu adalah warga Jenderal menolak Purnawirawan dari Sunario masuk dalam yang peta turut fasum hadir fasos mendoakan perumahan, dan mendiang almarhum akibatnya gedung Presiden sekolah kedua yang sudah Republik dibangun Indonesia. sejak 13 tahun itu Dalam terbengkalai momen zikir bareng selama itulah itu. Soeharto Namun berkesempatan tadi ketika memberikan Tribun Batam sambutan melihat ke dan lokasi, menceritakan bangunan kisah tersebut sudah indahnya difungsikan selama menjadi sebagai ajudan sekolah sang presiden. swasta ya Tribunas, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribunas, apalagi untuk warga negara Korea Selatan Ia yang juga mengenang masa mendampingi saat ini Presiden belum Soeharto bisa di Mekah menghadiri panggilan sewaktu dari menunaikan kejaksaan. Begini ibadah saja haji. rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Saya ikut beliau yang saya itu yang Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan biasanya ibu itu ke taman satu orang tersangka dengan inisial PTP, yang merupakan warga negara Singapura ya mungkin Allah juga itu ya dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Marion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sunario juga Sentek membocorkan Indonesia ini diduga kegemaran menjual lahan Presiden seluas Soeharto, yaitu memancing ikan. 46 meter Kewenangannya dua. persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang WNA Tapi Korea kalau mancing, berinisial itu KKJ indah. senilai 494 Saya sangat juta bersyukur dan rupiah. bangga ikut Lahan beliau, tersebut walaupun saya orang kampung. ini telah digunakan Alhamdulillah. untuk mendirikan Karena apa? sekolah Beliau nasional waktu masih Suluh jabat, Aditya sangat Bangsa dihormati yang dan berada sangat di disegani di seluruh pengelolaan dunia. Yayasan Dan Suluh Mulia alhamdulillah Pionir. semoga beliau Berdasarkan hasil perhitungan dengan BPK, adanya ini perbuatan menjadi pahlawan tersangka nasional. ini menyebabkan potensi kerugian Soeharto negara lahir pada mencapai 8 Juli 4,89 miliar di seperti Desa itu. Kemusu, Nah tadi ada Yogyakarta. pantauan di lokasi juga, sekolah Ia tetap mengawali beroperasi karir seperti sebagai biasa. prajurit TNI Sementara itu sebelum warga menjadi Presiden kedua warga Republik sempat Indonesia. waktu itu sempat menolak ya Soeharto Tribunus secara karena resmi lahan menjabat ini sebagai diduga termasuk presiden dalam area setelah fasum dilantik pada perumahan 27 seperti itu. Dari Maret informasi yang dihimpun juga ya, 1968. perkaranya Ia ataupun memimpin Indonesia polemik ini selama lebih telah dari 3 berlangsung dekade selama dan 13
tahun dan diri pada 21 kemudian yayasan Mei mengklaim sebagai pemilik lahan dan 1998. bangunan yang rencananya Setelah pensiun dari digunakan jabatan presiden, untuk sekolah Soeharto nasional menjalani masa di tuanya kawasan di Berlin Jakarta. Square Batu Aji. Soeharto Dan kemudian lahan kemudian wafat tersebut pada dibeli dari 27 PT Sentek dan Januari sudah 2008 dilengkapi dan legalitas dimakamkan termasuk di IMB. Astana Itu adalah Giri Bangun, informasi yang sebuah dihimpun kompleks sebelum adanya pemakaman penetapan yang antara terletak tersangka di lereng Indra Kibres. Gunung Namun Lawu, pada saat itu Karanganyar, warga Jawa menolak Tengah. dan masuk dalam peta Soeharto fasos dikenal perumahan sebagai dan salah satu figur akibatnya sentral gedung sekolah dalam yang sejarah sudah panjang dibangun perjalanan ke 13 tahun bangsa itu terbengkalai Indonesia. selama Melalui itu. acara zikir Namun bareng tadi pada ketika Minggu Gedung 8 Batam Juni meningkat ke lokasi, 2025 bangunan tersebut sudah bertempat di difungsikan kompleks makam, sebagai sekolah muncul sosok swasta ya ajudan Tribuners pribadi dan Presiden difungsikan Soeharto. ataupun digunakan Sosok sebagaimana ajudan mestinya tersebut sekolah. adalah Itu Jenderal meskipun Purnawirawan Sunario yang turut hadir perkara ini mendoakan tetap mendiang berjalan almarhum di Presiden kedua kejaksaan. Mungkin itu Republik saja rekan Indonesia. Nurma untuk perkembangan Dalam saat momen ini zikir Kejaksaan bareng Negeri Batam itulah juga tengah Sunario melakukan berkesempatan penyelidikan memberikan lebih lanjut ya, sambutan terus dan apalagi menceritakan untuk kisah indahnya warga selama negara menjadi Korea ajudan Selatan sang yang presiden. saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Ia Kemudian telah ditemukan masa mendampingi Presiden Soeharto adanya kerugian negara oleh ahli, sewaktu menunaikan kemudian ibadah haji. perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita berkeyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di Sunario juga membocorkan kekembangan Presiden berdasarkan hasil Soeharto, perhitungan yaitu BPK perbuatan memancing ikan. tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar. Tapi kalau mancing, Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah saya tetap sangat bersyukur dan beroperasi bangga ikut seperti beliau, biasa. walaupun Sementara saya orang itu kampung. warga Alhamdulillah. warga Kenapa? sempat Beliau waktu masih itu sempat menolak ya itu sangat Tribuners karena dihormati, lahan ini sangat diduga disegani termasuk dalam seluruh area dunia. fasum Dan perumahan seperti alhamdulillah itu. Dari semoga informasi beliau yang dihimpun dengan juga adanya ini ya menjadi pahlawan nasional. perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan antara tersangka Indra Kibres. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun ke 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Gedung Batam mencapai ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun
Soeharto perkara dikenang ini sebagai tetap salah satu figur berjalan di sentral dalam kejaksaan. sejarah Mungkin itu saja panjang rekan Nurma perjalanan untuk bangsa perkembangan Indonesia. saat ini Kejaksaan Negeri Batam Melalui juga acara tengah zikir melakukan bareng pada penyelidikan Minggu lebih 8 lanjut ya Juni apalagi 2025 untuk bertempat di Kompleks warga negara Malang, Korea Selatan muncul yang sosok ajudan pribadi saat ini Presiden belum Soeharto. bisa menghadiri panggilan dari Sosok ajudan kejaksaan. tersebut Mungkin itu saja adalah rekan Nurma yang Jenderal dapat saya laporkan Purnawirawan dari Batam. Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Baik, terima Presiden kasih kedua rekan Republik Ucik. Indonesia. Selamat kembali bertugas. Dalam momen zikir Untuk bareng informasi itulah, lebih lengkapnya, Sunario rekan berkesempatan kami telah memberikan menghimpun sambutan wawancara dan dengan menceritakan Kajari Batam, kisah indahnya Iketut selama Kasna menjadi Dedi. ajudan sang Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura mengenang masa mendampingi Presiden dengan Soeharto di Mekah. jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Begitu juga untuk Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam Sunario area juga membocorkan perumahan seperti itu. kegemaran Dari Presiden informasi yang Soeharto dihimpun yaitu juga ya memancing ikan. perkaranya ataupun Cuman enaknya dua, polemik kalau ini mancing, telah berlangsung selama kalau yang 13 kenegaraan tahun biasa dan ya. kemudian Tapi kalau yayasan mancing, mengklaim nah, itu sebagai pemilik lahan dan Saya bangunan sangat yang bersyukur dan rencananya bangga ikut beliau, digunakan walaupun saya orang kampung. untuk sekolah Alhamdulillah. nasional Karena apa? di Beliau kawasan waktu Merlion masih Square Batu menjabat Aji. itu sangat Dan kemudian dihormati, lahan sangat tersebut disegani dibeli seluruh dari dunia. PT Santek dan Dan sudah dilengkapi alhamdulillah, semoga legalitas beliau termasuk IMB. dengan Itu adanya adalah ini informasi yang pahlawan dihimpun nasional. sebelum adanya penetapan tersangka Soeharto ini. lahir Namun pada pada saat 8 itu Juni warga menolak dan 1921 masuk di dalam Desa peta Kemusuk, kasus perumahan Yogyakarta. dan Ia akibatnya gedung mengabdikan sekolah sebagai yang sudah prajurit dibangun TNI sejak sebelum 13 tahun menjadi itu Presiden terbengkalai kedua selama Republik Indonesia. itu. Namun Soeharto tadi secara resmi ketika menjabat Tribun sebagai Batam melihat ke presiden lokasi, setelah dilantik bangunan tersebut pada sudah 27 difungsikan Maret sebagai sekolah swasta ya 1968. Tribuners dan Ia difungsikan memimpin ataupun Indonesia digunakan selama sebagaimana lebih dari mestinya 3 sekolah. dekade Itu dan meskipun mengundurkan diri pada 21 Mei perkara ini tetap berjalan 1998. di kejaksaan. Setelah Mungkin itu pensiun saja dari rekan jabatan Nurma presiden, untuk Soeharto perkembangan saat ini menjalani Kejaksaan masa Negeri Batam tuanya di juga tengah Jakarta. melakukan Soeharto penyelidikan lebih kemudian lanjut ya wafat Tribuners, pada apalagi 27 untuk Januari 2008 warga negara dan Korea dimakamkan di Selatan yang Astana Giribangun, sebuah saat ini kompleks belum pemakaman bisa yang menghadiri terletak di panggilan lereng dari Gunung kejaksaan. Lawu, Mungkin itu saja rekan Karanganyar, Nurma yang Jawa dapat saya Tengah. laporkan dari Batam. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur Baik, sentral terima dalam kasih sejarah rekan panjang Ucik. perjalanan Selamat kembali bangsa bertugas. Indonesia. Untuk informasi Melalui lebih acara lengkapnya, zikir bareng rekan kami pada telah Minggu menghimpun 8 Juni wawancara dengan 2025 Kajari Batam, bertempat Iketut di Kompleks Kasna Malang, Dedi. muncul
Kemudian setelah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, Sosok ajudan tersebut kemudian adalah Jenderal Purnawirawan perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Presiden ya kedua kita Republik Indonesia. keyakinan menetapkan Dalam momen zikir bareng itulah Sunario satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Saya ikut beliau yang saya Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga setempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square, Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasilitas perumahan dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun ke 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Ibu Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan. Ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Ini saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Setelah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan melalui acara zikir satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer
pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang WNA Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun tapi kalau mancing, itu perkara ini tetap berjalan. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut mungkin beliau, itu saja rekan walaupun saya orang Nurma kampung. untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam Beliau juga waktu telah masih melakukan menjabat itu sangat penyelidikan lebih dihormati lanjut dan ya, sangat disegani apalagi seluruh dunia. untuk Dan warga negara semoga Korea beliau Selatan yang dengan adanya ini menjadi saat pahlawan ini belum nasional. bisa menghadiri panggilan dari Kejaksaan. Begini itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan menjalani masa tuanya di Jakarta. satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Turut hadir mendoakan mendiang Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin.
Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai Ya, juga mengenang 494 masa juta rupiah. mendampingi Presiden Lahan tersebut Soeharto ini telah digunakan sewaktu untuk menunaikan mendirikan ibadah Sekolah haji. Nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Wajib. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan seperti itu, meskipun supaya kita gemah ripaloji perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi Sunario juga untuk membocorkan warga negara Presiden Korea Selatan Soeharto, yang yaitu memancing ikan. saat ini belum bisa Cuman enaknya menghadiri dua, panggilan kalau dari mancing kejaksaan. atau Mungkin itu saja rekan kalau Nurma yang yang dapat saya laporkan saya. dari Batam. Tapi kalau mancing, itu indah. Baik, sangat terima bersyukur dan kasih bangga ikut rekan beliau. Ucik. Walaupun Selamat saya orang kampung, kembali bertugas. alhamdulillah. Karena apa? Untuk informasi Beliau lebih waktu lengkapnya, masih menjabat, rekan itu kami sangat telah dihormati menghimpun dan sangat wawancara disegani dengan seluruh Kajari dunia. Batam, Dan Iketut alhamdulillah, Kasna semoga Dedi. beliau Kemudian telah ditemukan menjadi pahlawan nasional. adanya kerugian negara oleh ahli, Soeharto lahir pada 8 kemudian Juni 1921. perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Mengawali karir ya sebagai kita prajurit TNI keyakinan sebelum menjadi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto satu orang secara tersangka resmi menjabat dengan sebagai presiden inisial setelah dilantik PTP, pada 27 Maret merupakan warga negara Singapura 1968. Ia dengan memimpin Indonesia jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur Ya, baik sentral rekan dalam Nurma, sejarah seperti yang panjang disampaikan tadi perjalanan bahwa bangsa seorang warga Indonesia. negara Singapura Melalui berinisial acara PTP zikir resmi bareng ditetapkan sebagai pada tersangka Minggu oleh 8 Juni Kejaksaan Negeri Batam 2025 dalam kasus bertempat dugaan di korupsi Kompleks Makam, lahan fasilitas muncul umum dan sosok fasilitas ajudan sosial pribadi di perumahan Presiden Merlion Soeharto. Square, Batu Aji, Kota Batam pada Sosok ajudan Selasa tersebut 17 adalah Juni Jenderal 2025 Purnawirawan kemarin. Sunario. Nah, PTP yang menjabat Turut sebagai hadir manajer PT mendoakan mendiang Sentek almarhum Indonesia ini Presiden diduga kedua menjual lahan Republik seluas Indonesia. 4,946 Dalam momen zikir bareng itulah meter Sunario persegi yang seharusnya diserahkan ke memberikan Pemko Batam, sambutan namun malah dan dijual kepada menceritakan seorang kisah pengusaha Korea indahnya berinisial selama menjadi KKJ ajudan senilai sang presiden. 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan Sekolah Nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga Sewaktu warga menunaikan ibadah haji. sempat
waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Wajib. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Seperti itu, meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang adalah sosok yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Dan telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian kalau yang kenegaraan udah biasa. Perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Saya sangat bersyukur dan bangga Ya, ikut kita beliau, walaupun saya keyakinan orang kampung. menetapkan Alhamdulillah. Karena apa? Beliau waktu masih menjabat satu orang sangat tersangka sangat dengan disidani inisial seluruh dunia. PTP, Alhamdulillah merupakan warga negara Singapura ini menjadi pahlawan nasional. dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Wajib. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun
Tadi ketika sebelum datang melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah kan. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, hanya ketahuan. kemudian Tolong diatur perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial Sunario juga PTP, merupakan warga negara Singapura memancing ikan dengan cuman enaknya dua. jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga tempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square, Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasum-fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika sebelum Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas.
Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita berkeyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, Menurut Sunario, merupakan warga negara Singapura adalah sosok yang murah senyum. dengan Kalau apa-apa nggak pernah. jabatan sebagai manajer Tolong pada ya, supaya PT kita Manajer Rumah PT Rimawa Santek Sinyali Indonesia Toko TV sekaligus Tengkar pengembang Torres. perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan Sunario fasilitas juga sosial membocorkan kepada pihak kegemaran swasta. Presiden Soeharto, Untuk yaitu informasi lebih lengkapnya, memancing saat ini saya telah terhubung Cuman dengan yang nanya wartawan dua, Tribun kalau Batam, mancing atau- Ucik Suwaibah. Kalau Rekan yang Ucik, penasaran, silakan saya. laporan Tapi kalau selengkapnya. mancing, itu indah. Ya, Saya baik, sangat bersyukur dan rekan bangga Nurma ikut seperti beliau. yang disampaikan Walaupun saya tadi orang bahwa kampung, seorang warga alhamdulillah. negara Karena apa? Singapura Beliau berinisial waktu PTP masih resmi menjabat ditetapkan itu sangat sebagai dihormati tersangka dan oleh sangat disegani Kejaksaan Negeri seluruh Batam dunia. dalam kasus Dan dugaan korupsi alhamdulillah semoga lahan beliau fasilitas umum dan dengan adanya fasilitas ini sosial menjadi di pahlawan perumahan Merlion nasional. Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluk Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluk Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga setempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasilitas perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Jadi itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita berkeyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer
pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Gemah Ripalo Jinawi Toto Tititan Karto. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTT yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Adelia Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area pasung perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Dan telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa
17 Juni tolong diatur 2025 supaya kemarin. kita Nah, PTP yang menjabat rumah di sebagai Paloci manajer Nabi PT Toto Tititan Mekarto Sentek Rejo Indonesia Kali ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada Sunario seorang juga peternak Korea membocorkan berinisial kegemaran KJ Presiden senilai Soeharto, yaitu 494 juta memancing rupiah. ikan. Lahan tersebut Cuman enaknya ini dua, telah kalau digunakan mancing untuk atau mendirikan sekolah kalau nasional yang kenegaraan Suluh saya. Aditya Tapi kalau Bangsa yang mancing, berada nah, di itu indah. pengelolaan Yayasan Saya Suluh sangat bersyukur Mulia dan bangga Pionir. ikut beliau. Berdasarkan Walaupun hasil saya orang perhitungan kampung, BPK, perbuatan alhamdulillah. Karena apa? tersangka ini Beliau menyebabkan masih potensi kerugian menjabat, negara itu sangat dihormati, mencapai sangat disegani seluruh dunia. 4,89 miliar Dan seperti itu. Nah, alhamdulillah tadi ada semoga beliau pantauan di lokasi juga, dengan adanya sekolah ini tetap menjadi beroperasi pahlawan seperti nasional. biasa. Sementara itu Soeharto warga lahir pada 8 Juni waktu itu sempat menolak ya Tribuners 1921. karena lahan ini diduga termasuk dalam area pasung Ia perumahan mengawali karir seperti itu. sebagai Dari prajurit informasi yang TNI dihimpun sebelum juga menjadi ya, Presiden kedua Republik perkaranya Indonesia. ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IND. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam meningkat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun bertempat di kompleks perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan ini. Kejaksaan Negeri Batam juga melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. selama menjadi ajudan sang presiden. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang peternak Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini
menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 Sunario juga miliar. membocorkan Nah, kegemaran tadi ada Presiden pantauan di lokasi Soeharto, juga, sekolah yaitu tetap memancing beroperasi ikan. seperti biasa. Sementara Cuman itu enaknya warga dua, kalau mancing warga setempat Kalau yang waktu itu kedengaran sempat bagi menolak saya. ya Tribuners Tapi kalau karena mancing, lahan ini itu diduga indah. termasuk dalam area fasum Saya sangat bersyukur dan perumahan. bangga Itu ikut dari beliau, informasi yang walaupun saya dihimpun orang kampung. juga ya, Alhamdulillah, karena apa? perkaranya Beliau ataupun waktu masih polemik menjabat ini itu sangat telah hormat, berlangsung jangan sangat selama disegani 13 seluruh tahun dunia. dan kemudian Dan yayasan mengklaim alhamdulillah, sebagai semoga beliau pemilik lahan dengan dan adanya bangunan ini yang menjadi rencananya pahlawan nasional. digunakan untuk Soeharto sekolah lahir nasional pada 8 di Juni kawasan Maryland Square Batu Aji, 1921 dan di kemudian Desa lahan Kemusuh, tersebut dibeli dari PT Sentek Ia dan sudah mengawali dilengkapi karir legalitas sebagai termasuk prajurit IMD. NI Itu sebelum adalah menjadi Presiden informasi yang Republik dihimpun sebelum Indonesia. adanya penetapan tersangka Soeharto ini ya, Tribuners. secara Namun resmi pada saat menjabat itu sebagai warga presiden menolak setelah dan dilantik masuk pada dalam peta 27 fasum Maret fasos perumahan, dan 1968. akibatnya gedung sekolah yang sudah Ia dibangun memimpin ke 13 tahun Indonesia itu selama terbengkalai lebih dari selama 3 itu. dekade dan mengundurkan Namun diri pada tadi 21 ketika Mei Gedung Batam menuju ke lokasi, 1998. bangunan tersebut sudah difungsikan Setelah sebagai pensiun dari sekolah jabatan presiden, swasta ya Soeharto Tribuners, dan menjalani masa difungsikan tuanya di Jakarta. ataupun digunakan sebagaimana Soeharto mestinya kemudian sekolah. wafat Itu pada meskipun 27 Januari 2008 dan perkara ini dimakamkan tetap di Astana berjalan di Giribangun, sebuah kejaksaan. Mungkin kompleks itu saja rekan pemakaman Nurma yang terletak untuk di perkembangan. lereng Gunung Saat ini Lawu, Kejaksaan Negeri Batam Karanganyar, juga Jawa tengah Tengah. melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, dikenal apalagi sebagai salah satu untuk figur sentral dalam warga sejarah negara Korea panjang Selatan yang perjalanan bangsa Indonesia. saat ini belum Melalui bisa acara menghadiri zikir panggilan bareng dari pada kejaksaan. Minggu Jadi itu 8 saja rekan Juni Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. bertempat di kompleks makam muncul sosok Baik, ajudan terima pribadi kasih Presiden rekan Ucik. Soeharto. Selamat kembali bertugas. Sosok ajudan tersebut Untuk informasi adalah lebih Jenderal lengkapnya, Purnawirawan rekan Sunario kami telah yang menghimpun turut hadir wawancara dengan mendoakan Kajari mendiang Batam, almarhum Iketut Presiden Kasna kedua Dedi. Republik Indonesia. Dan telah ditemukan Dalam momen zikir bareng adanya kerugian negara oleh ahli, berkesempatan memberikan kemudian, sambutan dan menceritakan perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan. Itu dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Aji.
Dan Tapi kalau kemudian mancing, lahan nah, tersebut itu indah. dibeli dari PT Sentek dan Saya sangat sudah bersyukur dan dilengkapi bangga legalitas ikut beliau. termasuk Walaupun saya orang IMB. kampung, Itu adalah alhamdulillah. informasi yang Karena dihimpun apa? sebelum Beliau adanya waktu penetapan masih tersangka menjabat ini. itu sangat Namun dihormati pada saat dan itu sangat disegani terkena seluruh dan dunia. masuk Dan dalam peta kasus alhamdulillah kasus semoga beliau perumahan dan dengan adanya ini akibatnya gedung menjadi sekolah yang pahlawan sudah nasional. dibangun sejak 13 tahun itu Soeharto terbengkalai lahir pada 8 selama Juni itu. Namun 1921 tadi di ketika Desa Gedung Batam Kebusuk, melihat ke lokasi, Yogyakarta. bangunan Ia tersebut sudah mengawali difungsikan karir sebagai prajurit sekolah TNI sebelum menjadi swasta ya Presiden Tribuners kedua dan Republik difungsikan Indonesia. ataupun digunakan Soeharto sebagaimana secara mestinya resmi sekolah. menjabat sebagai Itu presiden meskipun setelah dilantik pada 27 Maret perkara ini tetap berjalan di 1968. kejaksaan. Mungkin itu Ia saja rekan memimpin Nurma Indonesia untuk selama perkembangan lebih saat dari ini 3 Kejaksaan Negeri dekade Batam juga dan tengah mengundurkan melakukan diri pada 21 penyelidikan lebih Mei lanjut ya apalagi untuk 1998. warga Setelah negara pensiun Korea dari Selatan jabatan yang presiden, Soeharto saat ini menjalani masa belum tuanya di bisa menghadiri Jakarta. panggilan dari Soeharto kejaksaan. kemudian Ini saja wafat rekan Nurma pada yang dapat saya 27 laporkan dari Januari Batam. 2008 dan dimakamkan di Astana Giri Baik, Bangun, terima sebuah kasih kompleks rekan Ucik. pemakaman Selamat yang kembali terletak di bertugas. lereng Gunung Lawu, Untuk informasi Karanganyar, lebih Jawa lengkapnya, Tengah. rekan kami telah Soeharto menghimpun wawancara dikenang dengan sebagai salah Kajari satu Batam, figur sentral Iketut dalam Kasna sejarah Dedi. panjang perjalanan Ya, telah bangsa ditemukan Indonesia. banyak Melalui juga negara acara oleh zikir ahli bareng pada Minggu kemudian 8 Juni 2025 perbuatannya di menguntungkan diri Kompleks sendiri atau orang lain atau suatu sosok korporasi, ajudan pribadi ya Presiden kita Soeharto. keyakinan menetapkan Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan satu Soeharto. orang tersangka Turut dengan hadir inisial menunaikan mendiang almarhum PTV, Presiden kedua merupakan warga negara Singapura dalam momen zikir bareng dengan itulah Sunario jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ia juga Ya, mengenal baik masa rekan mendampingi Nurma Presiden seperti yang Soeharto disampaikan di tadi bahwa Mekah seorang sewaktu warga negara menunaikan Singapura ibadah haji. berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTT yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang PNA Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan Kalau apa-apa nggak untuk pernah sekolah kemarin. Hanya nasional di kawasan Tolong Merlion diatur Square Batu supaya Aji. kita Dan kemudian lahan rumah rival tersebut Wajinawi Toto dibeli dari Tibita PT Mekarto Sentek dan sudah Kalising dilengkapi Samito. legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak Sunario dan juga masuk dalam membocorkan peta kegemaran kasus Presiden perumahan Soeharto, dan yaitu akibatnya gedung memancing sekolah ikan. yang sudah dibangun Cuma ke yang lainnya 13 dua, tahun itu kalau terbengkalai mancing selama kalau itu. yang kenegaraan Namun saya. tadi kalau ketika mancing, Gedung nah, Batam itu melihat indah. ke lokasi, bangunan Saya tersebut sangat sudah bersyukur dan difungsikan bangga ikut beliau. sebagai sekolah Walaupun saya orang kampung, swasta ya alhamdulillah. Tribuners Karena dan apa? difungsikan Beliau waktu masih ataupun digunakan menjabat itu sebagaimana sangat mestinya dihormati dan sekolah. sangat Itu disegani meskipun seluruh dunia. Dan
alhamdulillah semoga perkara ini beliau tetap dengan berjalan adanya ini di menjadi kejaksaan. pahlawan Mungkin itu nasional. saja rekan Nurma. Untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang sebelum menjadi presiden kedua saat ini Republik belum Indonesia. bisa menghadiri panggilan Soeharto dari secara kejaksaan. resmi Ini menjabat saja sebagai rekan Nurma presiden yang dapat saya laporkan dari Batam. pada 27 Maret 1960. Baik, terima kasih rekan Ia Ucik. memimpin Selamat Indonesia kembali selama bertugas. lebih dari 3 Untuk informasi dekade lebih dan lengkapnya, mengundurkan diri rekan pada kami 21 telah Mei menghimpun wawancara dengan 1998. Kajari Batam, Iketut Setelah Kasna pensiun Dedi. dari jabatan Kemudian telah presiden, ditemukan Soeharto menjalani masa adanya tuanya kerugian di negara Jakarta. oleh ahli, Soeharto kemudian Kemudian, wafat pada 27 perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau di suatu Astana korporasi, dibangun sebuah ya kita kompleks pemakaman keyakinan yang terletak di menetapkan lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. satu orang tersangka Soeharto dengan dikenal inisial sebagai salah satu figur PTP, sentral dalam sejarah merupakan warga negara perjalanan Singapura bangsa Indonesia. dengan Menghadiri acara zikir bareng jabatan pada sebagai 7 manajer Januari pada 2025. PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Selama menjadi ajudan sang presiden. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Ia juga Santek mengenang Indonesia masa ini kampanye diduga Presiden menjual lahan Soeharto seluas di Mekah sewaktu 4,946 menunaikan ibadah haji. meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini dan Tribuners. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun supaya kita tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan seperti itu. Meskipun Sunario juga membocorkan kegemaran perkara Presiden ini tetap Soeharto, berjalan yaitu di memancing kejaksaan. ikan. Mungkin itu saja rekan Nurma. Untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk saya sangat bersyukur warga negara Korea walaupun Selatan saya yang orang kampung, alhamdulillah, saat karena ini apa? belum Beliau bisa waktu masih menghadiri panggilan menjabat itu dari sangat kejaksaan. dihormati Ini dan itu saja sangat rekan Nurma disegani yang dapat seluruh saya dunia. laporkan dari Batam. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya Baik, ini terima menjadi kasih pahlawan rekan nasional. Ucik. Selamat kembali Soeharto bertugas. lahir
Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita berkeyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasum perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan. Saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Walaupun saya orang telah ditemukan alhamdulillah, karena apa? Adanya kerugian negara oleh ahli, itu sangat dihormati dan sangat disegani seluruh dunia. Perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menjadi ya pahlawan kita nasional. berkeyakinan menetapkan Soeharto lahir pada 8 Juni 1920. satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura Jadi Presiden kedua Republik dengan Indonesia. jabatan sebagai manajer pada PT
Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Dan dimakamkan di Astana Ya, baik Giribangun, rekan sebuah Nurma, seperti yang kompleks disampaikan pemakaman tadi bahwa yang seorang terletak di lereng warga Gunung negara Lawu, Singapura Karanganyar, berinisial Jawa PTT Tengah. resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Dikenal Negeri Batam sebagai salah satu dalam figur kasus sentral dugaan korupsi dalam sejarah lahan panjang fasilitas umum dan perjalanan fasilitas bangsa sosial di Indonesia. perumahan Merlion Square, Melalui Batu acara Aji, zikir Kota Batam bareng pada Selasa Minggu 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTT yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial PKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkara ini ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah kan. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Menurut Sunario, Presiden Soeharto. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP merupakan warga negara Singapura. Alhamdulillah, karena apa? Dengan beliau waktu masih menjabat jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik
rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Haji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan Sekolah Nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square, Batu Haji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan hanya ketahuan. Tolong diatur. Satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Haji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Alhamdulillah, semoga beliau dengan ya, adanya baik, ini rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Haji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea
berinisial Setelah KKJ pensiun dari senilai jabatan Presiden, 494 juta Soeharto rupiah. menjalani Lahan masa tersebut tuanya di Jakarta. ini telah digunakan untuk Soeharto mendirikan kemudian sekolah wafat nasional pada Suluh 27 Adik Januari Bangsa yang berada di 2008 dan dimakamkan di pengelolaan Astana Yayasan Giri Suluh Bangun, Mulia sebuah Pionir. kompleks Berdasarkan pemakaman hasil perhitungan yang BPK, terletak di perbuatan lereng Gunung Lawu, tersangka ini Karanganyar, menyebabkan Jawa potensi Tengah. kerugian negara mencapai Soeharto dikenal sebagai salah satu 4,89 figur miliar sentral seperti itu. dalam Nah, tadi sejarah ada panjang pantauan di lokasi juga, perjalanan sekolah bangsa tetap Indonesia. beroperasi seperti biasa. Melalui Sementara itu acara zikir bareng pada warga Minggu setempat 8 Juni waktu itu sempat menolak 2025 Tribuners bertempat karena di lahan ini kompleks diduga makam termasuk dalam area muncul fasum sosok ajudan perumahan pribadi seperti itu. Dari Presiden informasi yang Soeharto. dihimpun juga ya, Sosok ajudan tersebut perkara ini adalah ataupun Jenderal polemik Purnawirawan ini Sunario telah yang berlangsung turut selama hadir 13 mendoakan tahun dan mendiang almarhum kemudian Yayasan Presiden mengklaim kedua sebagai Republik pemilik Indonesia. lahan dan bangunan yang Dalam rencananya momen zikir bareng digunakan itulah Sunario untuk sekolah berkesempatan nasional memberikan di sambutan kawasan dan Maryland Square Batu menceritakan Aji. kisah Dan kemudian hidupnya lahan selama tersebut menjadi dibeli ajudan dari sang PT Sentek presiden. dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini dan Tribuners. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, Ia bangunan juga tersebut mengenang sudah masa difungsikan mendampingi Presiden sebagai Soeharto sekolah di Mekah swasta ya sewaktu Tribuners, menunaikan dan ibadah difungsikan haji. ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya lakukan dari Batam. Itu terakhir. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan Sunario laporan juga selengkapnya. Kegemaran Presiden Soeharto, Ya, yaitu baik rekan memancing Nurma, ikan. seperti yang disampaikan tadi bahwa Kemudian dua, seorang kalau warga mancing negara atau Singapura kalau berinisial yang PTP kenegaraan udah resmi biasa ya. ditetapkan sebagai Tapi kalau tersangka mancing, oleh itu Kejaksaan indah. Negeri Batam dalam kasus Saya sangat dugaan bersyukur dan korupsi bangga ikut beliau, lahan walaupun fasilitas saya umum orang dan kampung. fasilitas sosial Alhamdulillah. di perumahan Karena apa? Merlion Square Beliau Batu waktu Aji, masih Kota Batam menjabat pada itu sangat Selasa dihormati, jangan 17 Juni disegani seluruh 2025 dunia. kemarin. Nah, Dan PTP yang menjabat sebagai alhamdulillah manajer semoga PT beliau dengan Sentek adanya Indonesia ini menjadi diduga pahlawan menjual lahan nasional. seluas Soeharto 4,9 lahir pada 8 Juni 46 meter persegi yang seharusnya 1921 diserahkan di ke Desa Pemko Batam, Pemusuk, namun malah dijual Yogyakarta. kepada seorang pengusaha Ia Korea mengawali karir berinisial sebagai KKJ prajurit senilai TNI sebelum menjadi 494 juta Presiden rupiah. kedua Lahan Republik tersebut Indonesia. ini telah digunakan Soeharto untuk secara mendirikan resmi menjabat sekolah sebagai nasional presiden Suluh dilantik Adik Bangsa pada yang berada 27 di Maret pengelolaan Yayasan Suluh 1968. Mulia Pionir. Ia Berdasarkan hasil memimpin perhitungan BPK, Indonesia perbuatan selama lebih dari tersangka 3 ini dekade menyebabkan dan potensi mengundurkan kerugian diri negara pada 21 mencapai Mei 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pensiun dari pantauan di jabatan lokasi juga, presiden, sekolah tetap Soeharto beroperasi seperti menjalani biasa. masa tuanya di Sementara itu warga Jakarta. warga kemudian sempat wafat pada waktu itu sempat 27 menolak Januari Tribuners karena lahan ini diduga dan termasuk dalam dimakamkan di area fasum Astana Giri Bangun, perumahan sebuah seperti itu. Dari kompleks informasi yang pemakaman dihimpun yang juga terletak ya, di lereng Gunung Lawu, perkara ini Karanganyar, ataupun Jawa Tengah. polemik ini
telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Wajib. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini dan Pilpres. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Sugeng Batam mencari lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Menurut Sunario, Presiden Soeharto baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 Sunario juga PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 46 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Saya sangat bersyukur dan berinisial bangga ikut PKJ beliau, senilai walaupun saya orang kampung. 694 juta rupiah. Karena Lahan tersebut beliau waktu masih ini telah menjabat digunakan itu untuk sangat mendirikan dihormati, sekolah sangat nasional disegani di seluruh Suluh dunia. Aditya Bangsa yang berada di Alhamdulillah, semoga beliau pengelolaan dengan Yayasan adanya Suluh ini Mulia menjadi Pionir. pahlawan nasional. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga waktu itu sempat menolak ya Tribuners, karena lahan ini diduga termasuk dalam area pasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Wajib, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini dan Pilpres. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Sugeng Batam masuk ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah
swasta ya Sosok Tribuners ajudan dan tersebut adalah difungsikan Jenderal ataupun digunakan Purnawirawan sebagaimana Sunario mestinya yang turut sekolah. hadir Itu meskipun mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua perkara Republik ini tetap Indonesia. berjalan di Dalam kejaksaan. momen Mungkin zikir itu saja rekan itulah Nurma Sunario untuk perkembangan berkesempatan saat ini memberikan Kejaksaan Negeri sambutan Batam juga dan tengah menceritakan melakukan kisah penyelidikan lebih lanjut ya selama menjadi apalagi ajudan sang presiden. untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 hanya ketawa. meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Adelia Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar. Saya sangat bersyukur dan bangga Nah, tadi ikut ada beliau. pantauan di lokasi juga sekolah tetap beroperasi Karena seperti apa? biasa. Beliau Sementara waktu itu masih warga menjabat itu sangat warga dihormati dan tempat sangat sempat disegani waktu itu seluruh sempat dunia. menolak ya Tribuners Dan karena lahan ini alhamdulillah diduga semoga termasuk beliau dalam area fasum dengan adanya ini perumahan. menjadi Itu pahlawan dari nasional. informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan antara tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Ini itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Presiden kedua Republik Indonesia. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan
adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Itu terakhir. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan Sekolah Nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan. Itu dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam menuju ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribunas, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang terletak di lereng Gunung Lawu saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa. Baik, terima kasih rekan Ucik, selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan Sosok ajudan tersebut adanya adalah kerugian negara oleh ahli, yang turut kemudian hadir mendoakan mendiang perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ya kita keyakinan menetapkan memberikan sambutan dan menceritakan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT.
Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial ETT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, ETT yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pion. Yang berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun kolom supaya ini kita telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square, Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan antara tersangka ini dan Tribuners. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta masuk kasus perumahan. Dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma. Untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, terus apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari Kejaksaan. Jadi itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Setelah pensiun dari jabatan presiden. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Yang telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian dikenang sebagai salah satu perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan pada Minggu 8 Juni 2025 satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura, sosok ajudan tersebut dengan adalah Jenderal Purnawirawan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh
Kejaksaan Negeri Batam Ia dalam juga kasus mengenang masa dugaan korupsi mendampingi Presiden lahan Soeharto fasilitas di umum dan Mekah fasilitas sewaktu sosial di menunaikan perumahan Garden ibadah Square, haji. Batu Haji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Garden Square Batu Haji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun, tadi ketika dibongkarkan ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana sekolah. Itu meskipun saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau. perkara ini Walaupun tetap saya orang kampung, berjalan di alhamdulillah. Kejaksaan. Karena Mungkin apa? itu saja rekan Beliau waktu Nurma masih untuk menjabat perkembangan sangat saat ini dihormati, Kejaksaan Negeri sangat Batam juga disegani telah seluruh melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Alhamdulillah, semoga beliau apalagi dengan untuk adanya ini menjadi warga pahlawan negara nasional. Korea Selatan yang Soeharto lahir saat pada ini belum 8 Juni bisa menghadiri panggilan dari 1921 di desa Kejaksaan. Begini itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Baik, presiden terima kedua kasih rekan Republik Ucik. Indonesia. Selamat kembali Soeharto bertugas. secara resmi Untuk menjabat informasi sebagai lebih presiden lengkapnya, setelah rekan dilantik kami pada telah menghimpun 27 wawancara Maret dengan Kajari Batam, Iketut 1968. Kasna Dedi. Ia memimpin Dan telah Indonesia ditemukan selama lebih dari 3 dekade adanya kerugian negara oleh ahli, pada 21 Mei kemudian 1998. perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Soeharto ya kita menjalani masa tuanya di keyakinan Jakarta. menetapkan Soeharto kemudian wafat pada 27 satu orang Januari tersangka 2004 dengan dan inisial dimakamkan di Astana PTP, sebuah kompleks merupakan warga negara Singapura terletak di lereng Gunung Lawu, dengan Karanganyar, Jawa Tengah. jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Haji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Presiden kedua Republik Indonesia. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Garden Square, Batu Haji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang juga pengusaha mengenang Korea masa mendampingi berinisial Presiden KKJ Soeharto senilai di Mekah 494 juta rupiah. menunaikan Lahan ibadah tersebut haji. ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir.
Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners, karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square, Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasilitas perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma. Untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah Sunario juga membocorkan lebih lanjut ya Presiden Soeharto untuk warga ikan. negara Korea Selatan Cuman yang enaknya dua, kalau mancing atau saat ini belum kalau bisa ya menghadiri nggak panggilan bisa. dari Tapi kalau mancing, Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Baik, terima Alhamdulillah. kasih Karena rekan apa? Ucik. Beliau Selamat waktu masih kembali menjabat, bertugas. itu sangat dihormati, Untuk sangat informasi lebih disayangi lengkapnya, seluruh dunia. rekan kami Dan telah menghimpun alhamdulillah, wawancara semoga dengan beliau Kajari dengan Batam, adanya ini Iketut menjadi Kasna pahlawan Dedi. Kemudian telah ditemukan Soeharto lahir pada 8 adanya Juni kerugian negara oleh ahli. 1921 di Desa Kemudian, Tepusuk, Yogyakarta. Perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Presiden kedua ya kita Republik Indonesia. keyakinan menetapkan Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik satu orang pada tersangka 27 dengan Maret inisial 1944. PTP yang merupakan warga negara Singapura selama lebih dari 3 dengan dekade dan mengundurkan diri jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Dalam sejarah panjang perjalanan Ya, baik bangsa rekan Indonesia. Nurma, seperti yang disampaikan Melalui tadi acara bahwa zikir seorang bareng warga pada negara Minggu Singapura 8 Juni berinisial PTP 2025 resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga waktu itu menolak ya Tribuners, karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square, Batu Aji.
Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan. Saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan Kalau yang apa-apa nggak pernah marah, hanya saat ini ketawa. belum bisa Tolong menghadiri diatur panggilan supaya kita dari kejaksaan. Begini saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Kali sing sampai kolom. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Cuman Ya, yang setelah dua, ditemukan, kalau mancing atau adanya kerugian negara oleh ahli, tapi kalau mancing, Kemudian, nah, itu indah. perbuatannya Saya menguntungkan diri bersyukur sendiri atau orang lain atau walaupun suatu seorang kamu, korporasi, Alhamdulillah, ya karena kita waktu keyakinan masih menjabat menetapkan itu sangat dihormati, jangan sangat disegani seluruh dunia. satu orang Dan tersangka dengan alhamdulillah semoga inisial beliau dengan adanya ini PTP menjadi pahlawan. merupakan warga negara Singapura Soeharto lahir pada 8 dengan Juli 1920. jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Ya, baik rekan Soeharto Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Soeharto Singapura kemudian wafat berinisial pada PTT 27 resmi ditetapkan sebagai Januari tersangka oleh 2008 Kejaksaan dan Negeri Batam dimakamkan di dalam Astana kasus Giri dugaan Bangun, korupsi sebuah kompleks lahan fasilitas pemakaman umum dan yang fasilitas terletak di sosial lereng di Gunung perumahan Lawu, Merlion Square, Karanganyar, Batu Jawa Aji, Kota Tengah. Batam pada Selasa Soeharto 17 Juni dikenal sebagai 2025 salah kemarin. satu figur Nah, PTT sentral yang menjabat dalam sebagai sejarah manajer panjang PT perjalanan Sentek bangsa Indonesia ini diduga menjual lahan seluas melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juli 46 meter 2025 persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang tersangka Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Adelia Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan. Saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners.
apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Alhamdulillah, saya minta izin Bapak Ibu. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kalau Kemudian telah ditemukan hanya ketahui adanya kerugian negara oleh ahli, supaya kita kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan Sunario satu juga orang membocorkan tersangka kegemaran dengan Presiden inisial Soeharto, PTP mancing ikan. yang merupakan warga negara Cuman yang Singapura kalau mancing atau dengan kalau yang kenegaraan udah biasa. jabatan Tapi sebagai kalau mancing, manajer itu indah. pada PT. Saya Manajer sangat bersyukur dan PT bangga ikut Santek beliau, Indonesia walaupun saya orang sekaligus kampung. pengembang Alhamdulillah. perumahan Karena Merlion apa? Square Beliau di waktu Kecamatan masih Batu Aji, menjabat, Kota itu sangat Batam, dihormati, Provinsi sangat Kepri disegani itu seluruh dunia. diduga menjual Dan lahan alhamdulillah, fasilitas semoga umum beliau dan fasilitas dengan sosial adanya ini kepada menjadi pihak pahlawan swasta. nasional. Untuk informasi Soeharto lebih lengkapnya, lahir saat pada ini 8 saya telah Juni terhubung dengan wartawan Tribun 1921 Batam, di Ucik Desa Suwaibah. Pemusuki, Rekan Ucik, Jakarta. silakan laporan Ia selengkapnya. mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum Ya, menjadi baik Presiden rekan kedua Nurma, seperti Republik yang Indonesia. disampaikan tadi bahwa seorang Soeharto warga secara negara resmi Singapura menjabat sebagai berinisial presiden PTP setelah resmi ditetapkan sebagai pada tersangka oleh 27 Maret Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan 1968. korupsi Ia lahan fasilitas memimpin umum dan Indonesia fasilitas selama sosial di lebih dari perumahan 3 Merlion dekade Square, dan Batu Aji, mengundurkan Kota diri Batam pada pada Selasa 21 Mei 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai Setelah manajer pensiun dari PT jabatan presiden, Santek Indonesia Soeharto ini diduga menjalani menjual lahan masa tuanya seluas di Jakarta. 4,9 Soeharto kemudian wafat 46 meter pada 27 persegi yang seharusnya Januari diserahkan ke Pemko 2008 Batam, dan namun malah dijual dimakamkan kepada di seorang Astana pengusaha Korea Giribangun, sebuah berinisial kompleks KKJ senilai pemakaman yang terletak di 494 lereng juta Gunung rupiah. Lawu, Lahan tersebut Karanganyar, Jawa Tengah. ini telah digunakan untuk mendirikan Soeharto sekolah nasional dikenang sebagai Suluh salah satu Aditya figur Bangsa sentral yang berada dalam di sejarah panjang pengelolaan perjalanan Yayasan bangsa Suluh Mulia Indonesia. Pionir. Berdasarkan Melalui hasil acara perhitungan zikir BPK, bareng perbuatan pada Minggu tersangka 8 ini Juni menyebabkan potensi 2025 kerugian negara bertempat di mencapai kompleks makam muncul 4,89 sosok miliar ajudan seperti itu. pribadi Nah, tadi Presiden ada Soeharto. pantauan di lokasi juga, sekolah tetap Sosok beroperasi ajudan seperti tersebut biasa. adalah Sementara itu Jenderal warga Purnawirawan Sunario warga yang turut setempat hadir waktu itu sempat mendoakan menolak ya almarhum Tribuners karena Presiden lahan ini kedua diduga termasuk Republik dalam Indonesia. area pasung perumahan Dalam seperti momen itu. zikir Dari bareng informasi yang itulah dihimpun Sunario juga ya berkesempatan memberikan perkara ini sambutan ataupun dan menceritakan polemik ini kisah telah indahnya berlangsung selama menjadi 13 ajudan tahun sang dan presiden. kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan juga mengenang masuk masa dalam peta mendampingi pasung Presiden kasus Soeharto perumahan, di dan Mekah akibatnya sewaktu gedung sekolah menunaikan yang sudah ibadah dibangun haji. sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka Menurut dengan Sunario, inisial Presiden Soeharto
PTP yang merupakan warga negara Singapura marah, hanya ketawa. dengan Tolong diatur jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Ya, baik rekan Nurma, Karena apa? seperti yang disampaikan Beliau tadi waktu bahwa masih seorang menjabat itu warga sangat negara dihormati Singapura dan sangat berinisial disegani PTT seluruh dunia. resmi ditetapkan sebagai Dan tersangka oleh alhamdulillah semoga Kejaksaan Negeri beliau Batam dengan dalam adanya kasus ini dugaan menjadi korupsi pahlawan nasional. lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTT yang menjadi sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pemerintah Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa, sementara itu warga waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan seperti itu, meskipun juga mengenang masa mendampingi Presiden perkara ini Soeharto tetap di berjalan Mekah di sewaktu Kejaksaan. menunaikan Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Yang telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi
lahan fasilitas Cuman umum dan enaknya dua, fasilitas kalau sosial mancing di atau perumahan Carrion Square, kalau yang Batu sekarang Aji, nggak Kota biasa Batam ya. pada Tapi kalau Selasa mancing, 17 itu Juni indah. 2025 kemarin. Saya Nah, sangat PTP yang bersyukur menjabat dan bangga sebagai ikut beliau. manajer PT Walaupun saya orang kampung, Sentek Indonesia ini alhamdulillah. diduga Karena menjual apa? lahan seluas Beliau waktu masih menjabat itu sangat 4,946 dihormati, sangat 46 disegani meter seluruh dunia. persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, Alhamdulillah, namun semoga malah beliau dijual kepada seorang dengan pengusaha adanya ini Korea menjadi berinisial pahlawan KKJ nasional. senilai 494 Soeharto juta rupiah. lahir pada Lahan 8 tersebut Juni ini telah digunakan untuk 1921 mendirikan di Desa Sekolah Kemusuk, Nasional Yogyakarta. Suluh Ia Aditya Bangsa yang berada mengabdi di karir sebagai prajurit RI pengelolaan sebelum Yayasan menjadi Suluh Presiden Mulia kedua Pionir. Republik Berdasarkan Indonesia. hasil perhitungan BPK, Soeharto perbuatan secara resmi tersangka menjabat ini sebagai menyebabkan presiden potensi setelah kerugian dilantik negara pada mencapai 27 Maret 4,89 miliar seperti itu. 1968. Nah, tadi ada Ia pantauan di memimpin lokasi juga Indonesia sekolah tetap selama lebih beroperasi dari seperti 3 biasa. dekade Sementara dan itu mengundurkan diri pada 21 warga Mei sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini Setelah diduga pensiun termasuk dari dalam area jabatan fasum presiden, perumahan Soeharto seperti itu. menjalani Dari masa informasi yang tuanya di dihimpun Jakarta. juga ya Soeharto kemudian perkaranya wafat ataupun pada polemik 27 ini Januari telah 2008 berlangsung selama dan 13 dimakamkan tahun di dan Astana Giri kemudian Bangun, yayasan sebuah mengklaim kompleks sebagai pemakaman pemilik lahan yang dan terletak bangunan di yang lereng Gunung rencananya Lawu, digunakan Karanganyar, Jawa Tengah. untuk sekolah nasional Soeharto di kawasan dikenal Carrion sebagai Square salah Batu satu Aji figur dan kemudian sentral lahan dalam tersebut sejarah panjang dibeli dari PT perjalanan Sentek dan bangsa sudah Indonesia. dilengkapi legalitas Melalui termasuk acara IMB. Itu zikir adalah bareng pada informasi yang Minggu dihimpun 8 sebelum Juni adanya penetapan tersangka 2025 ini ya Tribuners. Namun bertempat pada di saat itu kompleks makam warga menolak dan muncul sosok masuk ajudan dalam peta pribadi Presiden kasus Soeharto. perumahan dan akibatnya gedung Sosok sekolah ajudan yang sudah tersebut dibangun adalah sejak Jenderal 13 tahun itu Purnawirawan terbengkalai Sunario yang turut selama hadir itu. mendoakan Namun mendiang almarhum tadi ketika Presiden Tribun kedua Batam melihat ke Republik lokasi, Indonesia. bangunan tersebut sudah Dalam difungsikan momen zikir sebagai bareng sekolah itulah Sunario swasta ya Tribuners berkesempatan dan memberikan difungsikan sambutan dan ataupun menceritakan digunakan kisah sebagaimana mestinya indahnya sekolah selama menjadi itu meskipun ajudan sang presiden. perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli. Kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Carrion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan Sekolah Nasional Suluh
Aditya Saya Bangsa sangat yang bersyukur dan berada bangga di ikut beliau, walaupun saya pengelolaan orang kampung. Yayasan Sulut Mulia Alhamdulillah. Pionir. Karena apa? Berdasarkan Beliau hasil waktu perhitungan masih BPK, menjabat perbuatan itu sangat dihormati tersangka dan ini sangat disegani menyebabkan seluruh potensi dunia. kerugian negara Dan mencapai alhamdulillah semoga beliau 4,89 dengan adanya miliar ini seperti itu. menjadi Nah, pahlawan tadi ada nasional. pantauan di lokasi juga, sekolah tetap Soeharto beroperasi lahir pada seperti 8 biasa. Juni Sementara itu warga 1921 warga di Desa tempat Kemusuh, waktu itu sempat Yogyakarta. menolak ya Ia Tribuners karena mengawali lahan karir ini sebagai diduga termasuk prajurit dalam TNI area sebelum pasum menjadi presiden perumahan kedua seperti itu. Dari Republik informasi yang Indonesia. dihimpun juga ya, Soeharto secara resmi perkaranya menjabat sebagai ataupun presiden setelah polemik ini dilantik pada telah 27 berlangsung selama Maret 13 tahun dan 1968. kemudian yayasan mengklaim sebagai Ia pemilik memimpin lahan dan Indonesia bangunan yang selama lebih rencananya dari 3 digunakan dekade dan mengundurkan untuk diri sekolah pada 21 nasional Mei di kawasan Marian Square Batu Aji. Dan kemudian lahan Setelah tersebut pensiun dari dibeli dari jabatan PT Sentek presiden, dan sudah Soeharto dilengkapi menjalani masa legalitas tuanya termasuk di IMB. Jakarta. Itu adalah informasi yang dihimpun kemudian sebelum wafat adanya pada penetapan tersangka 27 ini. Januari Namun pada saat itu 2008 dan warga menolak dimakamkan di dan Astana Giri masuk Bangun, dalam peta sebuah kasus kompleks perumahan pemakaman dan yang terletak akibatnya di gedung lereng sekolah Gunung yang Agung, sudah dibangun Karanganyar, sejak Jawa 13 Tengah. tahun itu terbengkalai Soeharto selama itu. dikenang sebagai Namun salah satu figur tadi sentral ketika dalam jembatan sejarah masuk ke panjang lokasi, perjalanan bangunan bangsa tersebut sudah Indonesia. difungsikan sebagai sekolah Melalui acara zikir swasta ya bareng Tribuners pada dan Minggu 8 difungsikan Juni ataupun 2025 digunakan sebagaimana bertempat mestinya di sekolah. kompleks Itu makam meskipun muncul sosok ajudan pribadi Presiden perkara ini Soeharto. tetap berjalan di Sosok ajudan kejaksaan. Mungkin tersebut itu saja adalah rekan Nurma Jenderal Purnawirawan untuk perkembangan Sumaryo saat ini yang turut kejaksaan negeri hadir Batam juga tengah mendoakan melakukan mendiang almarhum penyelidikan Presiden lebih lanjut kedua ya Republik apalagi Indonesia. untuk Dalam warga momen negara zikir bareng Korea Selatan itulah yang Sunario berkesempatan saat ini memberikan belum sambutan bisa dan menghadiri menceritakan panggilan kisah dari indahnya kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 20 Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian Ia perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sewaktu ya menunaikan kita ibadah haji. keyakinan menetapkan Alhamdulillah saya ikut beliau yang saya satu orang tersangka dengan inisial ikut beliau itu yang PTP beliau sangat yang merupakan warga negara Singapura saya atas izin beliau dan izin Dengan saya bisa membuka Ka'bah. jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Biasanya ibu Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Allah sudah itu yang sudah menawar. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemkot Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai Kalau apa-apa nggak pernah 4 marah, juta rupiah. hanya ketawa. Lahan tersebut Tolong ini telah supaya digunakan kita untuk mendirikan Gemah sekolah Baloti, nasional Nabi Toto, Sulut dan Mekaru Aditya Bangsa Kali yang sing berada sing di pengelolaan Yayasan Sulut Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi Sunario kerugian juga negara membocorkan mencapai kegemaran Presiden Soeharto 4,89 yaitu miliar. memancing Nah, ikan. tadi ada pantauan di lokasi Cuman juga, enaknya dua, sekolah kalau tetap mancing beroperasi atau seperti biasa. Kalau Sementara itu itu negaraan warga udah biasa ya. warga Kalau mancing, tempat nah, sempat itu indah. waktu itu sempat menolak ya Saya karena sangat bersyukur lahan dan ini bangga ikut diduga beliau, termasuk dalam walaupun area saya orang pasum kampung. perumahan Alhamdulillah. seperti itu. Karena Dari apa? informasi yang Beliau dihimpun waktu masih juga ya, menjabat itu sangat dihormati, perkaranya sangat ataupun disegani di seluruh dunia. polemik ini telah berlangsung Alhamdulillah, selama semoga 13 beliau tahun dan dengan adanya kemudian ini yayasan menjadi mengklaim pahlawan sebagai nasional.
pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Wajik. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun ke 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam menuju ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Presiden Soeharto. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga setempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun kalau juga telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Wajik. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam menuju ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah
swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Sebuah kompleks pemakaman yang terletak. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Melalui telah ditemukan pada Minggu 8 adanya kerugian negara oleh ahli, bertempat di kemudian kompleks makam muncul perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sosok ya ajudan kita tersebut adalah keyakinan Jenderal Purnawirawan menetapkan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang satu orang almarhum tersangka Presiden kedua dengan Republik inisial Indonesia. PTP, Dalam momen zikir merupakan warga negara Singapura Sunario berkesempatan memberikan dengan sambutan dan menceritakan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Mendampingi Presiden Soeharto di Mekah. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan Sunario juga namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika digunakan untuk ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam.
Ia memimpin Indonesia. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan Soeharto kemudian adanya kerugian negara oleh ahli, Januari 2008 kemudian dan dimakamkan di Astana perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, di lereng Gunung ya Lawu, kita Karanganyar, keyakinan Jawa Tengah. menetapkan Soeharto dikenang sebagai salah satu orang tersangka dalam dengan sejarah inisial panjang perjalanan PTP Indonesia. yang merupakan warga negara Singapura Bareng pada Minggu 8 dengan Juni 2025 jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga setempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini dan Tribuners. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah itu, meskipun yaitu memancing ikan. Perkara ini tetap berjalan di Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan. Saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan beliau yang waktu masih menjabat itu sangat saat ini dihormati belum dan sangat bisa disegani di seluruh menghadiri dunia. panggilan dari Dan Kejaksaan. Ini itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari dengan Batam. adanya ini menjadi pahlawan nasional. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura
Soeharto kemudian dengan pada 27 jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Presiden Soeharto. Ya, baik rekan Mas, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTT yang menjadi sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pekerja Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan juga membocorkan kegiatan yang dapat saya lakukan dari Batam memancing ikan. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Beliau yang telah ditemukan itu sangat dihormati, jangan adanya kerugian negara oleh ahli, dan kemudian alhamdulillah semoga beliau perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Sebuah kompleks pemakaman yang ya, baik rekan Mas, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi
lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Haji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Adelia Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square, Batu Haji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasum-fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun untuk 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan seperti itu, meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Kalau apa-apa nggak Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, juga membocorkan kemudian Presiden Soeharto. Perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kalau mancing ya kita keyakinan menetapkan tapi kalau mancing itu indah. Satu orang Saya sangat tersangka bersyukur dan bangga dengan ikut beliau, inisial walaupun saya orang kampung. PTP, Alhamdulillah. Karena apa? merupakan warga negara Waktu Singapura menjabat itu sangat dihormati, jangan dengan disegani seluruh dunia. jabatan sebagai manajer Semoga beliau pada PT adanya ini Manajer menjadi PT pahlawan Sentek nasional. Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Haji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ia memimpin Ya, Indonesia baik selama rekan lebih Nurma, dari seperti 3 yang disampaikan dekade tadi bahwa dan seorang berdiri pada warga negara 21 Mei Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai 1998. tersangka oleh Setelah Kejaksaan pensiun Negeri dari Batam jabatan dalam presiden, kasus dugaan Soeharto korupsi menjalani masa lahan tuanya fasilitas di umum dan Jakarta. fasilitas sosial di Soeharto perumahan kemudian Merlion Square, wafat Batu pada Haji, Kota 27 Batam pada Januari Selasa 2008 17 Juni dan dimakamkan 2025 di kemarin. Astana Giri Nah, PTP Bangun, yang menjabat sebuah sebagai kompleks manajer PT pemakaman yang Sentek terletak di Indonesia lereng ini Gunung diduga Lawu, menjual lahan seluas Karanganyar, Jawa Tengah. 4,946 Soeharto 46 meter dikenal sebagai salah persegi satu yang seharusnya figur diserahkan ke sentral Pemko dalam Batam, sejarah namun malah panjang dijual kepada seorang perjalanan pengusaha bangsa Korea Indonesia. berinisial KKJ senilai Melalui acara zikir 494 bareng juta rupiah. pada Minggu Lahan 8 tersebut Juni ini telah 2025 digunakan untuk bertempat mendirikan di sekolah kompleks nasional makam Suluh cucu sosok Adelia ajudan Bangsa yang pribadi berada di Presiden Soeharto. pengelolaan Yayasan Suluh Sosok Mulia ajudan Pionir. tersebut adalah Berdasarkan hasil Jenderal perhitungan BPK, Purnawirawan
perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa, sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square, Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sudah 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam masuk ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Dan saya berdoa kepada Allah. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli. Kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan gemah di Paloji Nabi Toto Titi satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Menjadi pahlawan nasional. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Adelia Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa, sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square, Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah
informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini dari Tribunnews. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribunnews, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribunnews karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun, dan kemudian yayasan mungkin sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini dari Tribunnews. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribunnews, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang
saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Kalau apa-apa Ya, nggak baik apa-apa, rekan hanya Nurma, ketawa. seperti yang disampaikan tadi Tolong bahwa diatur, seorang supaya warga kita negara Singapura Kemah Ripalo berinisial Jinawi PTP Titi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Sunario Batam juga pada Selasa membocorkan 17 Juni kegemaran Presiden 2025 Soeharto, kemarin. yaitu Nah, PTP yang menjabat memancing sebagai ikan. manajer PT Cuman enaknya Santek dua. Indonesia Kalau ini mancing diduga atau- menjual lahan seluas Kalau yang kenakalan udah biasa ya. 4,946 Tapi kalau mancing, 46 meter persegi yang seharusnya Saya diserahkan sangat ke Pemko bersyukur dan Batam, bangga ikut namun beliau. malah dijual Walaupun kepada saya orang seorang kampung, pengusaha Korea alhamdulillah. berinisial Karena KKJ apa? senilai Beliau waktu masih 494 menjabat juta itu rupiah. sangat dihormati Lahan dan tersebut sangat disegani seluruh ini telah dunia. digunakan untuk Dan mendirikan sekolah alhamdulillah nasional semoga beliau Suluh dengan Adelia adanya ini Bangsa yang menjadi berada pahlawan di nasional. pengelolaan Yayasan Suluh Soeharto Mulia lahir Pionir. pada 8 Berdasarkan Juni hasil perhitungan BPK, perbuatan 1921 di tersangka Desa ini Kemusuk, menyebabkan potensi Yogyakarta. kerugian negara Ia mencapai mengawali karir sebagai prajurit TNI 4,89 sebelum miliar menjadi seperti presiden itu. kedua Nah, tadi ada Republik pantauan di Indonesia. lokasi juga, sekolah tetap Soeharto beroperasi secara seperti resmi biasa. menjabat sebagai Sementara itu presiden warga setelah dilantik warga pada tempat 27 sempat Maret waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena 1968. lahan ini diduga termasuk Ia dalam area memimpin fasum Indonesia perumahan selama lebih seperti itu. Dari dari informasi yang 3 dihimpun dan mengundurkan juga diri ya pada 21 Mei perkaranya ataupun polemik ini 1998. telah berlangsung selama Setelah pensiun 13 dari tahun jabatan dan presiden, kemudian yayasan Soeharto mengklaim menjalani sebagai masa tuanya pemilik di lahan dan Jakarta. bangunan yang rencananya Soeharto kemudian digunakan wafat pada 27 untuk sekolah Januari nasional 2008 di dan kawasan Merlion dimakamkan Square di Batu Aji. Astana Dan Giri kemudian lahan sebuah tersebut kompleks dibeli dari pemakaman PT yang Santek dan terletak di sudah lereng dilengkapi Gunung Lawu, legalitas termasuk Karanganyar, IMD. Jawa Itu Tengah. adalah informasi yang dihimpun Soeharto sebelum adanya dikenal penetapan sebagai antara salah tersangka satu ini. figur Namun sentral pada saat dalam itu sejarah warga panjang menolak perjalanan dan bangsa masuk dalam data Indonesia. fasos perumahan Melalui dan acara zikir akibatnya bareng gedung sekolah pada yang Minggu sudah 8 dibangun Juni ke 13 tahun itu 2025 terbengkalai bertempat di kompleks selama itu. makam Namun muncul sosok tadi ajudan ketika pribadi Ibu Batam Presiden mencek ke lokasi, Soeharto. bangunan tersebut sudah Sosok difungsikan ajudan tersebut sebagai adalah sekolah Jenderal swasta ya Purnawirawan Tribuners Sunario dan yang turut difungsikan hadir mendoakan ataupun digunakan mendiang sebagaimana almarhum mestinya Presiden sekolah. kedua Itu Republik meskipun Indonesia. eh, Dalam momen zikir perkara bareng ini itulah tetap berjalan Sunario di berkesempatan kejaksaan. Mungkin memberikan itu saja rekan sambutan Nurma dan menceritakan untuk perkembangan kisah saat ini indahnya Kejaksaan Negeri selama Batam juga menjadi tengah ajudan melakukan sang presiden. penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan
jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Dan saya berdoa kepada Allah. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTT yang menjadi sebagai manajer PT Kalau apa-apa Santek nggak pernah Indonesia ini diduga Saya menjual lahan seluas Tolong diatur, supaya kita 4,946 gemah di balot 46 meter otot persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang WNA Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Adia Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan Tapi kalau tersangka mancing, ini nah, itu menyebabkan potensi kerugian negara saya sangat mencapai bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang 4,89 kampung. miliar. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, tadi Karena ada apa? pantauan di Beliau lokasi waktu juga masih sekolah menjabat tetap itu beroperasi sangat seperti dihormati, biasa. sangat Sementara disegani itu seluruh dunia. warga Alhamdulillah, sempat semoga waktu beliau itu sempat menolak dengan ya adanya Tribuners ini karena lahan menjadi ini pahlawan diduga termasuk nasional. dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Ini tidak ada rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square Batu Aji, Kota Batam pada Selasa
17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu Sunario juga warga sempat Presiden waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya lakukan dari Batam. Melalui acara zikir Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Dan telah ditemukan banyak kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita berkeyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga
warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu Pak menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam masuk ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang pada 21 saat ini belum bisa menghadiri panggilan di kejaksaan. Jadi itu saja rekan Nurma yang dapat saya lakukan dari Batam. Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Yang telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun
13 tahun Sunario itu juga terbengkalai membocorkan selama kegemaran itu. Presiden Namun Soeharto, yaitu tadi ketika memancing tim ikan. Batam melihat ke lokasi, Cuman enaknya bangunan dua, tersebut sudah kalau mancing difungsikan tahu itu. sebagai sekolah Kalau yang kenegaraan udah swasta biasa ya ya. Tribuners, Tapi kalau dan mancing, difungsikan itu indah. ataupun digunakan sebagai Saya sangat manajemen bersyukur dan sekolah. bangga ikut Itu beliau, meskipun walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? perkara ini tetap Beliau waktu masih berjalan menjabat di itu sangat kejaksaan. dihormati Mungkin itu dan saja sangat rekan disegani Nurma seluruh dunia. untuk perkembangan saat Dan ini Kejaksaan Negeri alhamdulillah, Batam juga semoga telah beliau melakukan dengan adanya ini penyelidikan lebih menjadi lanjut ya pahlawan Tribuners, nasional. apalagi untuk Soeharto warga lahir negara pada Korea 8 Selatan Juni yang 1921 saat di ini Desa belum Kemusuk, bisa menghadiri Yogyakarta. panggilan dari Ia kejaksaan. mengawali Mungkin itu karir saja sebagai rekan Nurma prajurit yang dapat saya TNI laporkan dari sebelum Batam. menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Dan telah ditemukan pada 21 Mei adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian setelah pensiun dari jabatan perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Soeharto ya kita kemudian wafat keyakinan pada 27 menetapkan Januari 2008 dan dimakamkan di satu Asrama orang Gunung tersangka Lawu, sebuah dengan kompleks inisial pemakaman yang terletak di PTP, Kelenteng Gunung Lawu, merupakan warga negara Singapura Soeharto dengan dikenang sebagai salah satu jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Dalam momen zikir bareng itulah Ya, Sunario baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang PNA Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area pasung perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan kalau yang yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau saat ini mancing, belum itu bisa indah. menghadiri panggilan dari Saya kejaksaan. sangat bersyukur Mungkin dan itu saja bangga rekan ikut Nurma beliau, yang dapat saya walaupun saya laporkan orang dari kampung. Batam.
Alhamdulillah. Karena apa? Beliau waktu masih Baik, menjabat, terima itu sangat kasih dihormati rekan dan Ucik. sangat Selamat disegani seluruh kembali dunia. bertugas. Dan Untuk informasi alhamdulillah, lebih semoga lengkapnya, beliau rekan dengan kami adanya telah ini menghimpun menjadi pahlawan wawancara nasional. dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan di desa adanya kerugian negara oleh ahli, Ia mengawali kemudian karir sebagai prajurit TNI. perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Soeharto secara ya resmi kita menjabat sebagai keyakinan presiden setelah menetapkan dilantik pada 27 Maret 1998. satu orang tersangka dengan Ia inisial memimpin Indonesia PTP, selama lebih dari yang merupakan 3 warga negara dekade Singapura, dan mengundurkan diri pada 21 Mei dengan 1998. jabatan sebagai manajer Setelah pensiun dari pada jabatan PT presiden, Manajer Soeharto PT menjalani Santek masa Indonesia tuanya di sekaligus Jakarta. pengembang perumahan Soeharto Merlion kemudian Square wafat di pada Kecamatan 27 Batu Aji, Kota Januari Batam, 2008 Provinsi Kepri dan itu dimakamkan di diduga Astana menjual Giri lahan Bangku, fasilitas sebuah umum kompleks dan pemakaman fasilitas yang sosial terletak di kepada lereng Gunung pihak Lawu, swasta. Karanganyar, Untuk Jawa informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Melalui acara Ya, zikir baik bareng rekan pada Nurma, Minggu seperti yang 8 disampaikan Juni tadi bahwa seorang 2025 warga negara bertempat di Singapura kompleks berinisial makam PTT muncul resmi ditetapkan sosok sebagai ajudan tersangka pribadi oleh Presiden Kejaksaan Negeri Batam Soeharto. dalam kasus dugaan Sosok korupsi ajudan tersebut lahan adalah fasilitas umum dan Jenderal fasilitas Purnawirawan sosial di Sumaryo perumahan yang Merlion turut Square, hadir Batu Aji, mendoakan Kota Batam mendiang pada almarhum Selasa Presiden 17 kedua Juni Republik 2025 Indonesia. kemarin. Nah, PTT yang menjabat Dalam momen sebagai zikir manajer bareng PT itulah, Santek Sunaryo Indonesia ini diduga berkesempatan menjual memberikan lahan seluas sambutan dan menceritakan kisah 4,946 indahnya selama menjadi meter ajudan sang persegi yang seharusnya presiden. diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sudah 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam menuju ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma. Untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang tolong diatur supaya kita saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kalau telah ditemukan tapi kalau mancing adanya kerugian negara oleh ahli, saya sangat bersyukur dan ikut beliau walaupun saya orang perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau beliau suatu korporasi, menjabat itu sangat ya dihormati kita dengan sangat keyakinan disegani seluruh dunia. menetapkan Dan alhamdulillah semoga beliau satu orang tersangka menjadi dengan pahlawan inisial PTP, yang merupakan warga negara Singapura, dengan jabatan sebagai manajer
pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Menjalani masa tuanya di Jakarta. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTT yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang WNA Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square, Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan. Saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Ini saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Dan telah ditemukan supaya kita adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto. Satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura tapi kalau mancing dengan itu indah. Jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa
17 Juni pensiun dari 2025 jabatan kemarin. presiden, Nah, PTP yang menjadi Soeharto sebagai menjalani manajer masa PT tuanya di Jakarta. Sentek Indonesia ini diduga Soeharto menjual kemudian lahan seluas wafat pada 27 Januari 2008 4,946 meter dimakamkan di persegi yang Astana seharusnya diserahkan ke Tulubangun, Pemko sebuah Batam, kompleks namun malah dijual kepada pemakaman seorang yang pemerintah terletak Korea di lereng Gunung berinisial Lawu, KKJ senilai Karanganyar, Jawa Tengah. 494 juta rupiah. Lahan Soeharto tersebut dikenang sebagai ini telah salah satu digunakan figur untuk sentral mendirikan sekolah dalam sejarah nasional panjang seluruh perjalanan adia bangsa bangsa yang Indonesia. berada di Melalui pengelolaan acara Yayasan zikir Suruh bareng Mulia pada Pionir. Minggu 8 Berdasarkan Juli hasil perhitungan BPK, perbuatan 2025 bertempat di tersangka ini kompleks menyebabkan makam, potensi muncul kerugian negara sosok ajudan mencapai pribadi Presiden Soeharto. 4,89 miliar seperti itu. Sosok Nah, ajudan tadi tersebut ada adalah pantauan di lokasi juga, Jenderal sekolah Purnawirawan tetap Sunario beroperasi seperti yang turut biasa. hadir Sementara itu mendoakan warga mendiang almarhum warga Presiden sempat kedua Republik waktu itu sempat Indonesia. menolak ya Tribuners karena lahan Dalam ini momen diduga zikir termasuk bareng dalam area itulah pasum Sunario perumahan berkesempatan seperti itu. Dari memberikan informasi yang sambutan dihimpun dan juga menceritakan ya kisah indahnya perkaranya selama ataupun menjadi ajudan sang polemik ini presiden. telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Wajib. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta pasum kasus perumahan dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun ke 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Ibu Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan Menurut Sunario, Presiden Soeharto satu orang tersangka dengan inisial PTP, hanya ketahuan merupakan warga negara Singapura supaya kita dengan kemarin jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Karena apa? Beliau waktu masih menjabat sangat dihormati seperti yang dan sangat disampaikan tadi disegani bahwa seluruh seorang dunia. warga negara Dan Singapura alhamdulillah berinisial semoga PTP beliau resmi dengan ditetapkan adanya sebagai ini tersangka menjadi oleh pahlawan Kejaksaan nasional. Negeri Batam dalam kasus Soeharto dugaan korupsi lahir pada 8 lahan Juni fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Desa Merlion Kemusuk, Square, Batu Aji, Yogyakarta. Kota Batam pada Ia Selasa mengawali karir 17 sebagai Juni prajurit 2025 TNI kemarin. sebelum menjadi Nah, PTP yang Presiden menjadi kedua sebagai Republik manajer PT Indonesia. Sentek Indonesia ini diduga Soeharto menjual secara lahan resmi seluas menjabat sebagai presiden setelah dilantik 4,946 pada 27 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pemerintah Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional seluruh adia bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suruh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini
menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa, sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Wajib. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasum perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan. Saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Jadi itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Dan telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang WNH Korea berinisial PKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Adia Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa, sementara itu warga waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Wajib. Dan kemudian lahan tersebut
tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam masuk ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja pesan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam untuk menunaikan ibadah haji. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Yang telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Solo Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluk Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga tempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners, karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan. Itu dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun, dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan
penyelidikan lebih lanjut ya, terus apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Jadi itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan Sekolah Nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan. Itu dari informasi yang dihimpun juga ya. Perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sudah 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam menuju ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan
berinisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam menuju ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari Kejaksaan. Jadi itu saja rekan Nurma yang dapat saya lakukan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Yang telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam
dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Haji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan Sekolah Nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square, Batu Haji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun untuk 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun Soeharto lahir pada perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan ini. Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Haji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Haji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan Sekolah Nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai
4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Wajib, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah itu, meskipun dua, kalau mancing atau perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Itu saja rekan Nurma untuk perkembangan ini. Kejaksaan Negeri Batam juga orang kampung pendidikan lebih lanjut ya, apalagi beliau waktu untuk menjabat itu warga negara Korea Selatan yang di seluruh dunia. Dan saat ini belum bisa semoga beliau panggilan dengan adanya ini menjadi menjadi saja pahlawan rekan Nurma nasional. yang dapat saya laporkan dari Batam. Soeharto lahir pada 8 Juni 1900. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian ia memimpin perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan setelah pensiun dari jabatan satu presiden, orang tersangka dengan menjalani masa inisial tuanya di Jakarta. PTP, Soeharto merupakan kemudian warga negara pada Singapura 27 Januari 2008 dengan dan dimakamkan di Astana jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Ya, baik Purnawirawan rekan Suharyo Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Wajib, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan
masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun Kalau Bapak nggak pernah marah, hanya ketawa. perkara ini tetap Tolong berjalan di supaya kita kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang Sunario juga saat membocorkan ini belum kegemaran bisa Presiden menghadiri Soeharto, panggilan dari yaitu kejaksaan. Jadi itu saja memancing rekan Nurma yang dapat saya Cuman laporkan yang dari nanya Batam. dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan Baik, saya. terima Tapi kasih kalau rekan mancing, Ucik. itu Selamat kembali bertugas. Saya sangat bersyukur Untuk dan informasi bangga ikut lebih beliau, lengkapnya, walaupun saya orang rekan kampung. kami telah Alhamdulillah. menghimpun wawancara Karena apa? dengan Beliau Kajari waktu masih Batam, menjabat, Iketut itu sangat Kasna dihormati, Dedi. sangat disegani. Biarlah ditemukan Dan adanya alhamdulillah kerugian semoga negara beliau oleh ahli, dengan adanya ini menjadi kemudian pahlawan nasional. perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI. satu orang tersangka dengan inisial PTP, secara resmi merupakan warga negara Singapura telah dilantik pada 20 dengan Maret 1900. jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Ya, Tengah. baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemda Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang
saat ini belum Menurut Sunario, bisa menghadiri Presiden panggilan Soeharto dari adalah kejaksaan. sosok Ini saja yang rekan Nurma senyum. yang dapat saya Kalau laporkan dari apa-apa Batam. nggak pernah hanya ketawa. Tolong diatur. Baik, supaya terima kita kasih rekan semua Ucik. dievaluasi Selamat dari Toto kembali Titian bertugas. Kartobarjo. Kali Untuk sing informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah Sunario ditemukan juga membocorkan adanya kegemaran kerugian Presiden negara oleh Soeharto, ahli. yaitu memancing Kemudian, ikan. Cuman yang nanya perbuatannya kalau menguntungkan mancing, diri sendiri atau orang lain atau kalau suatu itu bukan korporasi, urusan saya. Tapi ya kalau kita mancing, keyakinan menetapkan saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau walaupun saya satu kampung. orang tersangka Alhamdulillah. dengan Karena apa? inisial Beliau waktu masih PTP, itu sangat dihormati merupakan dan warga sangat negara dihargai Singapura di dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau jabatan sebagai manajer pahlawan nasional. pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Lebih dari 3 dekade dan mengundurkan Ya, diri baik rekan pada 21 Nurma, Mei seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga 1998. negara Singapura Setelah berinisial pensiun dari PTP jabatan resmi ditetapkan presiden, sebagai tersangka Soeharto oleh menjalani Kejaksaan masa Negeri Batam tuanya di Jakarta. dalam kasus dugaan korupsi Soeharto kemudian lahan wafat fasilitas pada umum dan fasilitas 27 sosial Januari di perumahan Merlion 2008 Square, dan Batu Aji, dimakamkan Kota di Batam Astana pada Giri Selasa Bangun, sebuah 17 Juni kompleks 2025 pemakaman kemarin. yang terletak Nah, di PTP yang lereng menjabat Gunung sebagai Lawu, manajer PT Karanganyar, Jawa Santek Tengah. Indonesia ini diduga menjual lahan seluas dikenang sebagai salah satu figur 4,9 sentral dalam 46 sejarah meter panjang persegi yang seharusnya bangsa diserahkan ke Pemko Indonesia. Batam, namun malah dijual Melalui kepada acara seorang zikir pengusaha Korea bareng berinisial pada KKJ Minggu 8 senilai Juni 494 juta rupiah. 2025 bertempat di Lahan kompleks tersebut makam ini telah digunakan sosok untuk ajudan mendirikan pribadi Sekolah Presiden Nasional Soeharto. Suluh Aditya Bangsa yang Sosok berada ajudan di tersebut adalah pengelolaan Jenderal Yayasan Purnawirawan Suluh Mulia Sunario Pionir. yang turut hadir Berdasarkan hasil perhitungan mendoakan BPK, mendiang perbuatan almarhum Presiden tersangka ini kedua menyebabkan Republik potensi Indonesia. kerugian negara mencapai Dalam momen zikir bareng itulah 4,89 miliar seperti itu. berkesempatan Nah, tadi memberikan ada pantauan di sambutan lokasi dan juga, sekolah menceritakan tetap kisah beroperasi indahnya seperti biasa. selama menjadi Sementara itu ajudan warga sang presiden. warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini dan Tribuners. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasilitas perumahan dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. yang telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli. Kemudian Kalau perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu tolong diatur korporasi, supaya kita ya kita mah dievaluasi keyakinan dari Toto Titian menetapkan Kartobarjo. Kali sing sampai satu orang tersangka dengan inisial PTP yang
merupakan warga negara Singapura, Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto. Jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Soeharto lahir pada 8 Juni Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasum perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Batam mencapai ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya.
Kalau yang kenegaraan Ya, sudah baik saya. rekan Tapi kalau Mas, mancing, seperti yang nah, itu disampaikan indah. tadi bahwa seorang warga Saya negara sangat bersyukur Singapura dan bangga ikut berinisial beliau, PTT walaupun saya resmi orang ditetapkan kampung. sebagai tersangka Alhamdulillah. oleh Karena apa? Kejaksaan Negeri Batam Beliau waktu dalam masih kasus menjabat dugaan itu sangat korupsi dihormati dan lahan sangat fasilitas disegani umum dan seluruh fasilitas dunia. sosial di Dan perumahan Merlion alhamdulillah Square, semoga Batu beliau Aji, Kota Batam dengan pada adanya ini Selasa menjadi 17 pahlawan Juni nasional. 2025 kemarin. Nah, PTT yang menjadi sebagai manajer PT Sentek 1991 Indonesia ini diduga menjual lahan Desa seluas Kumusuk, Yogyakarta. 4,946 Ia mengawali karir sebagai prajurit meter TNI persegi yang sebelum seharusnya menjadi diserahkan ke Presiden Pemko kedua Batam, Republik namun malah dijual Indonesia. kepada seorang WNA Korea Soeharto secara berinisial resmi KKJ menjabat sebagai senilai presiden setelah 494 dilantik juta rupiah. pada Lahan 27 tersebut Maret ini telah digunakan untuk mendirikan 1968. sekolah nasional Ia Suluh memimpin Aditya Indonesia Bangsa selama yang lebih berada dari di 3 dekade pengelolaan dan mengundurkan Yayasan diri Suluh pada Mulia 21 Pionir. Mei Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan 1998. tersangka ini Setelah pensiun menyebabkan dari potensi jabatan kerugian negara presiden, mencapai Soeharto menjalani masa keluarga di 4,89 Jakarta. miliar seperti itu. Soeharto Nah, tadi ada kemudian pantauan di wafat lokasi pada juga, sekolah 27 tetap Januari beroperasi seperti biasa. 2008 dan Sementara itu dimakamkan di Astana warga Giri sempat waktu itu sempat menolak yang ya terletak di karena lereng lahan Gunung ini diduga Lawu, termasuk dalam Karanganyar, area Jawa fasum Tengah. perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun dikenang sebagai juga salah ya satu figur sentral perkaranya dalam sejarah ataupun panjang polemik perjalanan ini bangsa telah Indonesia. berlangsung selama 13 Melalui tahun dan acara zikir kemudian bareng yayasan pada mengklaim Minggu sebagai 8 Juli pemilik sah lahan dan 2025 bangunan yang rencananya bertempat di kompleks digunakan makam untuk muncul sekolah sosok ajudan nasional pribadi di Presiden kawasan Merlion Soeharto. Square Batu Aji. Dan kemudian Sosok lahan ajudan tersebut tersebut dibeli adalah dari PT Jenderal Sentek dan Purnawirawan sudah Sunaryo dilengkapi yang turut legalitas hadir termasuk IMB. mendoakan Itu adalah mendiang almarhum informasi yang Presiden dihimpun kedua sebelum adanya Republik penetapan Indonesia. tersangka ini ya, Fibres. Namun pada Dalam saat itu momen zikir warga bareng menolak itulah dan Sunaryo masuk dalam peta berkesempatan fasum memberikan fasos perumahan sambutan dan menceritakan akibatnya gedung kisah sekolah yang hidupnya sudah selama dibangun menjadi sejak 13 ajudan tahun sang itu presiden. terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Ibu Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Seperti itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma Ia untuk juga perkembangan mengenang saat masa ini kejaksaan mendampingi negeri Batam Presiden juga tengah Soeharto di melakukan Mekah penyelidikan sewaktu lebih lanjut ya menunaikan ibadah apalagi haji. untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Hanya ketahuan. Tolong diatur Ya, baik supaya rekan Nurma seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTT resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas Sunaryo sosial juga di perumahan membocorkan Merlion kegemaran Square, Presiden Batu Aji, Kota Soeharto, Batam pada yaitu Selasa memancing 17 Juni 2025 Cuman kemarin. enaknya dua. Nah, Kalau PTT yang mancing menjadi sebagai atau manajer PT kalau yang kenegaraan Sentek sudah biasa Indonesia ini Tapi diduga kalau menjual mancing, lahan seluas itu indah. 4,9 Saya sangat bersyukur dan bangga ikut 46 beliau, meter walaupun saya persegi orang yang seharusnya diserahkan ke Pemko Alhamdulillah. Batam, Karena apa? namun malah dijual Beliau kepada waktu seorang masih WNA Korea menjabat itu sangat berinisial dihormati KKJ dan sangat senilai disegani seluruh dunia. 494 juta rupiah. Dan Lahan tersebut alhamdulillah semoga beliau ini telah dengan digunakan adanya untuk ini mendirikan menjadi sekolah pahlawan nasional nasional.
Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun ke 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam menuju ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang PNA Korea berinisial KKJ senilai 494 juga juta rupiah. membocorkan Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan
Kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika gedung Batam mencapai ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribunas, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan. Seperti itu, meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, tersebut lagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Ini itu saja rekan Nurma yang dapat saya lakukan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang wanita Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribunas karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan. Itu dari informasi yang dihimpun juga ya. Saya sangat bersyukur perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun, dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan
masuk dalam Soeharto peta secara resmi kasus menjabat sebagai perumahan, dan presiden setelah akibatnya dilantik gedung sekolah pada yang sudah 27 dibangun Maret sejak 13 tahun itu terbengkalai 1968. selama itu. Ia Namun memimpin Indonesia tadi selama ketika lebih Sebelum dari Batam melihat 3 ke lokasi, dekade dan bangunan mengundurkan tersebut diri sudah pada difungsikan 21 Mei sebagai sekolah swasta ya Tribuners, 1998. dan difungsikan Setelah pensiun dari ataupun jabatan digunakan presiden, sebagaimana mestinya Soeharto sekolah. menjalani Itu masa meskipun tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian perkara ini wafat tetap pada berjalan 27 di Januari kejaksaan. Mungkin itu 2008 saja dan rekan Nurma dimakamkan di untuk Astana perkembangan Giri saat Bangun, ini Kejaksaan sebuah Negeri Batam kompleks juga telah pemakaman melakukan yang terletak di penyelidikan lereng lebih Gunung lanjut ya, Lawu, apalagi Karanganyar, Jawa untuk Tengah. warga negara Soeharto Korea Selatan yang dikenang sebagai salah satu figur saat sentral ini belum dalam sejarah bisa panjang menghadiri panggilan perjalanan dari bangsa Kejaksaan. Indonesia. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya Melalui laporkan acara dari Batam. zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025. Baik, terima kasih bertempat di rekan Kompleks Ucik. Makam, Selamat kembali muncul bertugas. sosok ajudan pribadi Untuk informasi Presiden lebih Soeharto. lengkapnya, rekan kami telah Sosok menghimpun ajudan wawancara tersebut dengan adalah Kajari Jenderal Batam, Purnawirawan Iketut Sunario Kasna yang turut Dedi. hadir Telah mendoakan ditemukan mendiang almarhum Presiden kedua adanya kerugian negara oleh ahli, dalam kemudian momen zikir bareng itulah perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita berkeyakinan menetapkan Kemudian saya mendampingi beliau nggak lama Pak. satu orang tersangka dengan inisial Sehat. PTP, merupakan warga negara Singapura Tidak itu adalah dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang WNA Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area Tolong fasum diatur supaya perumahan kita seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkara ini ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan antara tersangka ini dan Tribuners. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun ke 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam menuju ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun Soeharto secara resmi perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam.
Soeharto kemudian wafat pada 27 Baik, terima Januari kasih 2008. rekan Ucik. Selamat kembali Di bertugas. Astana Giribangun, Untuk informasi sebuah lebih kompleks lengkapnya, pemakaman rekan yang kami terletak telah di lereng menghimpun Gunung Lawu, wawancara dengan Karanganyar, Kajari Jawa Batam, Tengah. Iketut Kasna Soeharto Dedi. dikenal Telah sebagai salah ditemukan satu figur sentral dalam adanya sejarah kerugian negara panjang oleh ahli, perjalanan bangsa Indonesia. kemudian Melalui acara perbuatannya Zikir menguntungkan pada diri sendiri atau orang lain atau Juni suatu korporasi, 2025, bertempat ya kita di kompleks berkeyakinan Makam, muncul menetapkan sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. satu orang tersangka Sosok dengan ajudan tersebut inisial adalah Jenderal PTP, yang merupakan warga negara Singapura mendiang almarhum Presiden dengan Republik Indonesia. jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Kalau ibu mendampingi Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang juga warga mengenang negara masa Singapura mendampingi berinisial Presiden PTP Soeharto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga setempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasum perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, saya dan sangat bersyukur dan bangga ikut beliau ataupun kalau digunakan banyak orang sebagaimana mestinya Alhamdulillah, sekolah. karena apa? Itu meskipun Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati perkara dan ini sangat tetap disegani seluruh berjalan dunia. di Dan kejaksaan. Mungkin itu saja alhamdulillah rekan semoga Nurma beliau untuk perkembangan adanya saat ini ini Kejaksaan Negeri menjadi Batam juga pahlawan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita berkeyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada
PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial KTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square, Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, KTP yang menjabat sebagai manajer PT Santek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang WNA Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square, Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta kasus perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan. Seperti itu, meskipun perkara ini tetap berjalan di Kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saya saat sangat ini bersyukur dan belum bangga ikut bisa beliau menghadiri walaupun saya orang panggilan kampung. dari Kejaksaan. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Karena rekan apa? Nurma yang dapat saya Beliau waktu laporkan masih dari Batam. menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Baik, terima kasih rekan Alhamdulillah, Ucik. semoga Selamat beliau kembali dengan bertugas. adanya ini Untuk menjadi informasi pahlawan lebih nasional. lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita berkeyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT. Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Pada Minggu 8 Juni 2025. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi
yang turut lahan hadir fasilitas umum dan mendoakan fasilitas mendiang sosial di almarhum perumahan Presiden Rion kedua Square, Batu Republik Haji, Kota Indonesia. Batam pada Selasa Dalam 17 momen Juni zikir baru 2025 itulah kemarin. Sunario Nah, PTP yang menjadi berkesempatan sebagai memberikan manajer PT sambutan dan Sentek menceritakan Indonesia kisah ini diduga indahnya menjual lahan selama seluas menjadi ajudan sang presiden. 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang WNA Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, Ia juga perbuatan mengenang masa tersangka ini mendampingi Presiden menyebabkan Soeharto potensi di kerugian Mekah negara sewaktu mencapai menunaikan ibadah haji. 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Rion Square, Batu Haji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini dari Tribuners. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasum perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika sebelum Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolahan. Seperti itu, meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan. Saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk supaya kita warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Dan telah ditemukan Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah. Karena apa? Beliau waktu perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan ya kita alhamdulillah keyakinan beliau menetapkan dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Haji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Soeharto kemudian wafat pada 27 rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Rion Square, Batu Haji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang WNA Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan
tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa, sementara itu warga sempat waktu itu menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMD. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini dari Tribuners. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma untuk perkembangan saat ini. Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Setelah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga ya kita keyakinan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial PTP, merupakan warga negara Singapura, saya sangat bersyukur dengan beliau, walaupun saya orang jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Secara resmi menjabat sebagai presiden. Ya, baik rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjabat sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pengusaha Korea berinisial KJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pion ya. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa, sementara itu warga waktu itu sempat menolak ya Tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional
di kawasan Maryland Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun perkara ini tetap berjalan di kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma. Untuk perkembangan saat ini Kejaksaan Negeri Batam juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Tribuners, apalagi untuk warga negara Korea Selatan yang saat ini belum bisa menghadiri panggilan dari kejaksaan. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga kita keyakinan menetapkan adalah sosok yang murah senyum. Kalau satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada Manajer PT Sentek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Itu sangat dihormati, sangat disegani seluruh dunia. Rekan Nurma, seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang warga negara Singapura berinisial PTP resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus dugaan korupsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan Merlion Square Batu Aji, Kota Batam pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin. Nah, PTP yang menjadi sebagai manajer PT Sentek Indonesia ini diduga menjual lahan seluas 4,946 meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan sekolah nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar seperti itu. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat menolak ya Tribuners, karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun, dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Maryland Square Batu Aji. Dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Sentek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan tersangka ini. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasos perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam melihat ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah swasta ya Tribuners, dan difungsikan ataupun digunakan sebagaimana mestinya sekolah. Itu meskipun
Jadi alhamdulillah perkara ini tetap Saya ikut beliau yang berjalan saya di itu yang saya kejaksaan. bersumpah. Mungkin itu saja rekan Nurma. ikut beliau Untuk itu perkembangan yang saya saat sangat ini Kejaksaan bahagia, Negeri Batam juga sangat tengah berkesan. melakukan Karena penyelidikan atas lebih izin lanjut ya, beliau dan izin apalagi Allah, saya bisa membuka untuk bahu. warga negara Melalui Korea waktu saya itu Selatan yang rajanya Raja Fat. saat ini Saya belum begitu bisa kabar, menghadiri saya cek panggilan dulu dari aman, baru kejaksaan. masuk. Mungkin itu saja rekan Nurma yang dapat saya laporkan Itu dari Batam. testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga Baik, untuk terima kasih rekan Ucik. Selamat kembali beliau bertugas. ke Taman Buah. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah menghimpun wawancara dengan Kajari Batam, Iketut Kasna Dedi. Pas malam Kemudian telah ditemukan adanya kerugian negara oleh ahli, kemudian perbuatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya kita keyakinan menetapkan dan saya berdoa kepada Allah. satu orang tersangka dengan inisial PTP yang merupakan warga negara Singapura dengan jabatan sebagai manajer pada PT Manajer PT Santek Indonesia sekaligus pengembang perumahan Merlion Square di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri itu diduga menjual lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak swasta. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah. Rekan Ucik, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik Sunaryo juga rekan Nurma membocorkan seperti yang disampaikan tadi Presiden bahwa Soeharto, seorang warga yaitu negara Singapura memancing ikan. berinisial PTP resmi Kewenangannya ditetapkan dua, sebagai kalau tersangka mancing oleh atau Kejaksaan Negeri Batam kalau yang kena dalam kemarin udah kasus biasa ya. dugaan korupsi Tapi kalau mancing, lahan nah, itu fasilitas indah. umum dan fasilitas sosial di Saya perumahan sangat bersyukur Merlion dan bangga Square ikut beliau, Batu Aji, walaupun Kota saya orang Batam kampung. pada Selasa Alhamdulillah. 17 Karena Juni apa? Beliau 2025 waktu kemarin. masih Nah, menjabat PTP yang itu menjabat sangat sebagai dihormati manajer dan PT sangat disegani di seluruh Santek dunia. Indonesia ini diduga Dan menjual lahan alhamdulillah seluas semoga beliau dengan adanya 4,9 ini menjadi pahlawan 46 nasional. meter persegi yang seharusnya diserahkan ke Pemko Batam, namun malah dijual kepada seorang pemerintah Korea berinisial KKJ senilai 494 juta rupiah. Lahan tersebut ini telah digunakan untuk mendirikan Sekolah Nasional Suluh Aditya Bangsa yang berada di pengelolaan Yayasan Suluh Mulia Pionir. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, perbuatan tersangka ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 4,89 miliar. Nah, tadi ada pantauan di lokasi juga, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Sementara itu warga sempat menolak ya tribuners karena lahan ini diduga termasuk dalam area fasum perumahan seperti itu. Dari informasi yang dihimpun juga ya, perkaranya ataupun polemik ini telah berlangsung selama 13 tahun dan kemudian yayasan mengklaim sebagai pemilik lahan dan bangunan yang rencananya digunakan untuk sekolah nasional di kawasan Merlion Square Batu Aji, dan kemudian lahan tersebut dibeli dari PT Santek dan sudah dilengkapi legalitas termasuk IMB. Itu adalah informasi yang dihimpun sebelum adanya penetapan antara tersangka ini dan tribuners. Namun pada saat itu warga menolak dan masuk dalam peta fasilitas perumahan, dan akibatnya gedung sekolah yang sudah dibangun sejak 13 tahun itu terbengkalai selama itu. Namun tadi ketika Tribun Batam menuju ke lokasi, bangunan tersebut sudah difungsikan sebagai sekolah. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Dari beliau sehat, dengan Bapak dengan Ibu saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan karena saya atas izin beliau dan izin Allah saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan, saya begitu Ka'bah saya cek dulu aman baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya yang saya berkesan.
Begitu juga untuk Udin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Ramadan. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto harjo kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan bapak dengan ibu saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimonial saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Udin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah.
Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Warmataran. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur, supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rarjo. Kalising sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Warmataran. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum.
kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kali sing sambil kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Ramadhan. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kali sing sambil kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan.
Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Wahmatara. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kali sing sampai kolo. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional.
Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Dari beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Wakalah. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kali sing sampai kolo. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968.
Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi. Ya, yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin Wahana. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kali sing sampai kolo. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman
yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025 bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau balap atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Wakalah. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025 bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto.
Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin Wahana. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kali sing sampai kolo. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025 bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit.
Jadi beliau sehat, dengan bapak dengan ibu saya mendampingi. Ya, yang indah-indah itu adalah kalau lagi beliau mau balap atau mancing. Kalau ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin masyarakat. Dan juga dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan bapak dengan ibu saya mendampingi. Ya, yang indah-indah itu adalah kalau lagi beliau mau balap atau mancing. Kalau ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji.
Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau yang saya bersyukur, ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan karena saya atas izin beliau dan izin Allah saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, temannya waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin Ramadan. Dan juga dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung, alhamdulillah. Karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati, dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau ibadah atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau yang saya bersyukur, ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan karena saya atas izin beliau dan izin Allah saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya.
yang saya berkesan. Begitu juga untuk Udin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin Rahmatullah dan tiga dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau balap atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Udin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah.
Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin Ramadhan. Dan juga dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur, supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo. Kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati, dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golek atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin Ramadhan. Dan juga dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum.
Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Udin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Mataram. Dan juga dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan.
Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin Masyarakat. Dan juga dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional.
Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin Ramadhan. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kalising sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968.
Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan karena saya atas izin beliau dan izin Allah saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu Raja Fahd dibukakan, saya begitu Ka'bah saya cek dulu aman baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin Wilayah Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008
dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo, yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin wilayah Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu. Ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah di Palo Jinawi Toto Tititan Mekarto Raharjo kalising sampai kolong. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025,
bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimonial saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Budin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin wilayah Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia.
Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin ridho dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin Real Madrid. Dan juga dawuh Bapak, alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kalising sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung, alhamdulillah. Karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf
atau mancing. Kalau ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu Raja Fahd dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Warmataran. Dan juga dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai Presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan Presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan.
Karena saya atas izin ridho dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam. Tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, teman waktu itu mau sholat id. Alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin Masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu. Ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kalising sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin ridho dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam.
tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin Masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin ridho dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu,
Ngario nanti pada saatnya kamu pimpin Warmatara. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu. Ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kali sing sampai kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat. Dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, teman waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Ngario nanti pada saatnya kamu pimpin Warmatara. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu. Ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita
gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto harjo kali sing sampai kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan karena saya atas izin beliau dan izin Allah saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan, saya begitu Ka'bah saya cek dulu aman baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Ramadhan. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto harjo kali sing sampai kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah.
Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak dengan Ibu saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan, saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kali sing sampai kolo. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta.
Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025 bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu saya mendampingi. Ya, yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, temannya waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Makassar. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kalising sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.
Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi. Ya, yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolo. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah.
Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau balap atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin Masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan karto rajo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo
yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau balap atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimonial saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kali sing sampai kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung, alhamdulillah. Karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat,
dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau balap atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu Raja Fahd dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin Masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun. Dan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau balap atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu Raja Fahd dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir
beliau ke Taman Buah. Biasanya ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin Real Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan doakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat. Dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan karena saya atas izin beliau dan izin Allah saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu Raja Fahd dibukakan, saya begitu Ka'bah saya cek dulu aman baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimonial saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Budin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin Real Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun.
Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan bapak dengan ibu saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat. Dibukakan, saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimonial saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Budin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok.
Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Budin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto titi dan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia.
Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Dari beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, zaman waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Ramadan. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kalising sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia.
Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, zaman waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin wilayah masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta.
Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, zaman waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Wakalah. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kalising sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia.
Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025 bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Budin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin wilayah masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025 bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia.
Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, zaman waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin Wakalah. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto raharjo kalising sampai kolo. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf
atau mancing. Kalau ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimonial saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, teman waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin wilayah Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau balap atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan.
Karena saya atas izin ridho dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam. Tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, zaman waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin Majalah. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu. Ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kalising sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Dari beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin ridho dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam.
tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau balap atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti
pada saatnya kamu pimpin masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu. Ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan karto rajo kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Dari beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Udin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu. Ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita
gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau balap atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan karena saya atas izin beliau dan izin Allah saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan, saya begitu Ka'bah saya cek dulu aman baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, teman waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah.
Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Dari beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi. Ya, yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golok atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Udin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, nanti pada saatnya kamu pimpin wilayah Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolo. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta.
Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025 bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, teman waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin Masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.
Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin wilayah Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolo. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah.
Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu Raja Fahd dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Budin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin Rahmatullah. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo
yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimonial saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Budin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Real Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kalising sampai kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat,
dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu Raja Fahd dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Udin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin Masyarakat. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan karto rajo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai Presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan Presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di Kompleks Makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah
Saya ikut beliau yang saya bersyukur, ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam. Tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Real Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu. Ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rarjo kalising sampai kolo. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak dengan Ibu saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin,
Itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Naryo nanti pada saatnya kamu pimpin Wal Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunaryo, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kali sing sampai kolok. Sunaryo juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya 2, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan bapak dengan ibu saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau ibu mendampingi untuk ke Taman Buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Budin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah.
Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Wayang Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto tititan mekarto rajo kalising sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati, sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Budin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat Id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Wayang Mataram. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum.
Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto titi dan karto rajo kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan. Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya, tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati dan sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunario yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunario berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat, dengan bapak dengan ibu saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau yang saya bersyukur. Ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan. Karena saya atas izin beliau dan izin Allah, saya bisa membuka Ka'bah. Melalui waktu saya itu rajanya Raja Fat dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman, baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya, yang saya berkesan. Begitu juga untuk Putin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya ibu itu ke Taman Buah itu hanya 1 jam, tapi hari itu 5 jam. Pas malam, ya mungkin Allah sudah itu ya, karena waktu itu mau sholat id, alhamdulillah mungkin dipanggil sama Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, karena saya punya wasiat dengan Pak Harto dulu, Nario nanti pada saatnya kamu pimpin Real Makassar. Sendika dawuh Bapak. Alhamdulillah saya minta izin Bapak Ibu, ikhlas napa mboten Bu? Matur sembah nuwun. Menurut Sunario, Presiden Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Kalau apa-apa nggak pernah marah, hanya ketawa. Tolong diatur supaya kita gemah ripalo jinawi toto titi dan karto rajo kali sing sampai kolok. Sunario juga membocorkan kegemaran Presiden Soeharto, yaitu memancing ikan.
Cuman enaknya dua, kalau mancing atau itu. Kalau yang kenegaraan udah biasa ya. Tapi kalau mancing, itu indah. Saya sangat bersyukur dan bangga ikut beliau, walaupun saya orang kampung. Alhamdulillah, karena apa? Beliau waktu masih menjabat itu sangat dihormati, sangat disegani di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, semoga beliau dengan adanya ini menjadi pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia mengawali karir sebagai prajurit TNI sebelum menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah pensiun dari jabatan presiden, Soeharto menjalani masa tuanya di Jakarta. Soeharto kemudian wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, sebuah kompleks pemakaman yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto dikenang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Melalui acara zikir bareng pada Minggu 8 Juni 2025, bertempat di kompleks makam, muncul sosok ajudan pribadi Presiden Soeharto. Sosok ajudan tersebut adalah Jenderal Purnawirawan Sunaryo yang turut hadir mendoakan mendiang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam momen zikir bareng itulah Sunaryo berkesempatan memberikan sambutan dan menceritakan kisah indahnya selama menjadi ajudan sang presiden. Kebetulan saya mendampingi beliau nggak lama Pak, kurang lebih 25 tahun kurang sedikit. Jadi beliau sehat. Dengan Bapak, dengan Ibu, saya mendampingi ya. Yang indah-indah itu adalah, yang indah-indah itu kalau lagi beliau mau golf atau mancing. Kalau Ibu mendampingi untuk ke taman buah. Ia juga mengenang masa mendampingi Presiden Soeharto di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji. Nah, jadi alhamdulillah saya ikut beliau, yang saya bersyukur ikut beliau itu yang saya sangat bahagia, sangat berkesan karena saya atas izin beliau dan izin Allah saya bisa membuka Ka'bah melalui waktu saya itu Raja Fahd dibukakan. Saya begitu Ka'bah, saya cek dulu aman baru masuk Bapak Presiden dengan Ibu. Itu testimoni saya yang saya berkesan. Begitu juga untuk Budin, itu terakhir beliau ke Taman Buah. Biasanya Ibu